Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang Coach Ripan, salah satu dari sedikit orang yang saya respect karena juga analisanya logis, natural, dan juga orangnya rendah hati. Bahkan pada saat tadi kita ngobrol offline, banyak sekali knowledge yang di-share ke saya. Dan selalu saya katakan orang-orang seperti Coach Ripan itu, kita perlu lebih banyak untuk membahas tentang sepak bola Indonesia. Jujur, ya kan beberapa kali juga gue sudah mengatakan kepada lo, share ya kan secara jujur bahwa gue suka sekali cara lo menjelaskan POV lo dan juga beberapa live reaction dari Piala Dunia yang lo lakukan dengan Mamat dan juga Ibnu di Sport 77. Ada beberapa yang gue nonton. Jadi gue nonton match yang pagi ya, yang pagi yang kalian ada beberapa kali live reaction yang pagi. Jadi gue mutein match. Tapi gue dengerin kalian. Iya kan? Gue dengerin kalian tapi gue nonton matchnya. Nah, itu yang seru bagi gue. Jadi gue gak denger commentary match, tapi gue dengerin kalian, nih gue gedein, matchnya gue mutein. Tapi kadang-kadang ada delay juga kalian. Ada delay juga kan loh. Gue bilang kenapa ini belum ngomong, gue bilang di sini udah gol. Tapi gue suka sekali reaction kalian. Dan yang terakhir itu waktu final. Nah, yang dini hari tadi juga acaranya besar. Ramai banget ya tadi malam. Nah, itu yang gue suka. Jadi ini salah satu sosok yang saya respect teman-teman dan teman-teman juga yang merupakan boboto seperti yang gue katakan sebelumnya, Coach, bahwa selain nama dari Kang Adit yang pertama di request untuk diundang ke channel Triple B, nama kedua adalah Coach Ripan. Oh, mantap. Di bawah Aditya berarti ya? Iya, betul. Ya, karena Aditya kan deputi CEO. Iya. Mantap Pak Adit. Iya, luar biasa. Jadi sebuah kehormatan juga bagi Triple B, Coach Ripan setelah mungkin 2 minggu lamanya akhirnya bisa datang. Siap. Tapi sebelum kita membahas tentang Persib, teman-teman, dan juga tentunya tentang Persija dan Persebaya yang tadi saya sudah jelaskan, Coach, offline, kalau gue melihat itu dua tim juga adalah contender atau calon juara untuk musim depan dengan keseriusan mereka, dengan pelatih mereka yang hebat, Shin Tae-yong dan Bernardo Tavares. Tapi kita pertama-tama akan membahas dulu tentang Piala Dunia. Piala Dunia? Ya, karena Coach kan mengikuti ya dari awal sampai akhir, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, Coach juga sempat ke luar negeri, ke Inggris juga, ya kan? Gue ikutin semua lah, pokoknya konten lu lah. Yang gue suka tuh gue ikutin. Percaya gak percaya? Gue ikutin semua dan banyak clippingnya juga, dan gue senang sekali Coach terus, ya kan? Terima kasih. Maju, dan gue harapkan tetap seperti ini. Oke. Amin. Pertanyaan pertama gue, Coach, Piala Dunia tahun ini kan beda ya. Dengan adanya 48 tim. Jadi total pertandingan itu kalau gue hitung, jika gue salah boleh dikoreksi, 104 pertandingan, Coach. Ya, ini jumlah pertandingan yang kalau bagi gue nih kebanyakan. Ya, mungkin bagi orang yang suka bola, ya udah nonton aja. Bahkan kan ada juga tuh program di luar negeri di mana ada orang dibayar untuk nonton setiap pertandingan World Cup. Ada itu kan. Dan mereka harus nonton, bahkan ditaruh di box yang transparan biar orang-orang juga bisa melihat. Memang ada tipe orang seperti itu adalah urusan mereka. Tapi bagi gue, kalau gue harus menonton sampai, ya jangankan 104, mungkin 50 pertandingan aja gue gak akan bisa gitu loh, dengan usia gue yang sekarang. Tapi gue nonton selected match, terutama timnas Inggris yang gue support kan. Oke, bagi Coach Ripan yang juga bertugas, ya kan, yang juga harus memberikan ulasan, bukan cuma pada saat live reaction, tapi ada juga konten yang terpisahkan yang dibuat setelah pertandingan selesai. Gimana Coach Ripan merasakan format Piala Dunia yang baru ini? Kalau sebagai penonton sih kurang nyaman ya, karena yang pertama terlalu panjang, 1,5 bulan itu memakan waktu cukup panjang. Untuk pemain juga mungkin terlalu rapat, apalagi tim yang masuk ke final. Abis gini kan mereka harus langsung Liga Inggris lagi, udah mulai lagi dan sebagainya. Tapi ini kan dibuat salah satunya mungkin untuk industri ya. Untuk industri, banyak industri tayangan broadcast lah, industri podcast dan lain-lain gitu. Seperti itu jadi membuka ceruk baru dalam sisi lainnya gitu ya. Termasuk ya live reaction ini, jadi kita sangat sekali banyak match yang bisa ditonton dan diaktifasi gitu ya. Cuman kalau untuk secara kenikmatan sih, saya sih juga berkurang kenikmatannya sih. Termasuk hydration break yang jadi membuat pertandingan jadi 4 babak seperti itu. Banyak match-match yang secara SOP seperti dalam satu pertandingan harus menyorot selebriti-selebriti yang kayak gitu lah. Jadi unsur sepak bolanya memang sekarang jadi cenderung lebih dipadukan dengan entertainnya cukup banyak. Cuman mungkin pada akhirnya itu yang harus dilakukan oleh sepak bola itu sendiri kali ya, karena orang juga
sudah ada risetnya kan sudah mulai bosan menonton 2 kali 45 menit ya. Iya, betul. Makanya sekarang orang lebih menonton mini match. Iya. Betul. Bahkan ya aplikasi-aplikasi Benar. yang menyediakan tayangan sepak bola menyediakan mini match karena orang sudah mulai malas nonton 2 kali 45 menit kan. Jadi pada akhirnya mungkin dicarikanlah formula-formula seperti itu sih. Tapi untuk penonton jadul seperti saya sih kurang kurang nyaman, dan untuk pemain nggak tahu kelelahan sih kalau aku lihat. Iya, betul. Kita lihat pemain-pemain Argentina sampai seperti kehabisan energi di partai final lawan Spanyol tadi malam. Iya, dan menarik yang baru saja lu jelasin soal hydration break ya. Tadi gue lupa untuk menanyakan itu. Kalau bagi gue itu sangat mengganggu. Ya. Kenapa? Bagi gue sebagai penonton, ya coach gue lagi nonton nih, matchnya lebih seru nih, ya kan tiba-tiba Turun tensinya. hydration break. Itu kan nggak gampang juga bagi para pemain untuk langsung mulai. Oke lah, dikatakan karena faktor cuaca. Yang gue khawatir, ini jangan diaplikasikan ke liga nih. Iya. Ke liga nih, ini kalau diaplikasikan ke liga, momentum itu hilang. Wah, repot juga lu. Jadi keseruan itu sempat terhenti. Ya kan, ini kalau dulu film itu ada yang namanya intermission. Jadi kalau filmnya panjang, ada break. Itu kadang-kadang orang nggak suka juga. Iya. Kenapa lagi seru-seru kita nonton? Waduh, break. Breaknya mungkin 15-20 menit biar kita bisa beli makan lagi. Iya. Biar kita keluar beli makan lagi. Tapi sekarang itu sudah jarang. Kecuali ada di beberapa negara yang memang durasi filmnya panjang, contoh Bollywood, masih ada. Itu intermission tuh masih ada. Dan bagi mereka juga kadang-kadang, aduh ngapain ya di break gitu ya. Mendingan jalanin aja. Kalau kita pun harus ke toilet, ya kita bisa keluar di tengah jalannya film tersebut. Tapi kan setiap orang kan seleranya berbeda kan. Tapi selain juga hydration break, yang gue ngelihat di Piala Dunia kali ini terlalu banyak kontroversi. Padahal kan teknologinya kan sudah canggih. Apakah memang harus robotik seperti ini? Kalau memang sudah robotik, kemudian masih banyak kontroversi, bahkan banyak yang menyayangkan kejadian yang dari pertandingan Inggris bolanya Sempat itu dulu mantul ya. Iya, kena wire itu, kena kabel, terus jadi turun ke pemain Inggris, mereka nyerang, mereka gol. Nah, apakah ini akan ditambah teknologi? Kalau menurut gue sudah cukup sih teknologi ini. Iya, kalau teknologi kan sebetulnya hadir karena banyak hal-hal ini ya yang di pihak yang kalah, katakanlah Inggris ketika tangan Tuhan kan di pihak Inggris itu tidak menyenangkan gitu. Ketika Lampard golnya dianulir, di pihak Lampard yang kalahnya tidak menyenangkan gitu. Kalau yang menang mah senang-senang aja pastinya ya dengan luput-luput seperti itu kan. Cuman untuk demi keadilan dibuatlah peraturan-peraturan yang sangat bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu niatnya kan. Cuman ya namanya sepak bola kan tentu tidak terlepas dari banyak kesalahan juga kan, manusiawi dan sebagainya gitu. Teknologi ditambah pun pada akhirnya tetap banyak kontroversi seperti yang Bung Binder bilang, bahwa banyak kontroversi seperti itu. Cuman kalau ditambah lagi, aku juga nggak tahu ya apa yang harus ditambah lagi, karena semuanya kayaknya udah selesai. VAR sudah untuk pengecekan. Bahkan Jimmy Napitupulu bilang bahwa sekarang hakim garis tuh kerjanya makin mudah banget gitu ya. Dia tidak, kan kalau dulu tuh per sekian detik harus menentukan offside apa enggak. Betul. Keputusan di tangan dia tuh. Gol apa enggak. Sekarang tuh bisa, ya lu biarin aja nanti bisa dicek VAR. Bener juga. Bang Jimmy bilang, wah hakim garis sekarang mah enak banget kata dia, udah nggak usah kerja itu katanya gitu kan. Seperti itu. Jadi pada akhirnya kontroversi akan tetap ada, Bung. Iya, akan tetap ada. Mau teknologi semana, cuman nggak tahu ya kalau mau ditambah apa lagi. Mungkin pada beberapa teknis di entertainmentnya mungkin akan bisa ditambah ya, seperti kamera wasit cukup membantu ya, walaupun membuat wasit sekarang jadi cukup dekat terhadap orang mau ngoper tuh jadi cukup ngalangin gitu, blockingnya gitu. Cuman ada angle-angle yang kita jadi tahu ketika pemain berbicara dengan wasit. Di sisi entertain sih oke ya. Tapi di sisi regulasi pada akhirnya kontroversinya nggak pernah hilang juga sih. Iya betul, dan salah satu peraturan baru itu yang bagi gue yang banyak pemain lupa, itu yang kalau mau ngomong tapi nggak boleh tutup. Nggak boleh, ya. Itu banyak yang kena. Itu di final Cucurella hampir kena loh. Iya, di call sama Messi ya. Iya, artinya kan hal-hal seperti itu kan orang bisa lupa. Iya kan? Tapi sebetulnya hal-hal itu yang dipakai untuk mengurangi rasisme, menurut gue itu bagus juga. Atau untuk mengurangi perkataan-perkataan yang vulgar ya, yang ngeledek kepada pemain. Nah itu kan artinya kan pemain kalau harus ngomong langsung seperti itu kan malu juga kalau itu tertangkap kamera kan. Bahkan ada tuh yang dini hari tadi ketika Otamendi berbicara dengan Rodri, meskipun pertandingan sudah selesai, itu direkam. Iya, dan terbaca gerak bibirnya ya. Terbaca. Dan ternyata itu sekarang jadi viral. Tapi kalau misalnya itu ditutup, walaupun itu match sudah selesai, tapi mungkin itu kan adalah kegelisahan ya dari si Otamendi yang dia mengatakan bahwa Laporte dan juga Rodri ini
menangis lah Iya. sepanjang seminggu ini tentang kontroversi terhadap Argentina Iya. yang semua orang ributin. Iya. Tapi mungkin coach juga dan viewers kita sudah melihat beberapa postingan gua bahwa gua gak percaya kontroversi atau juga konspirasi semacam ini. Kalau di Piala Dunia menurut gua enggak. Iya. Ya, meskipun memang ada keputusan-keputusan dari wasit yang kita melihat menguntungkan Argentina dalam beberapa pertandingan. Nah, kalau dari coach seperti apa dengan seputaran pembicaraan dan tentunya perdebatan tentang Messi ini anak emas FIFA sampai di final ketika Messi kalah banyak sekali memes. Nah, gue gak ngerti apakah yang mengeluarkan memes ini adalah fans dari Bang Dodo, ya kan, atau mungkin fans dari siapa sehingga lebih banyak memes itu tentang Messi daripada Lamine Yamal yang sukses menjadi juara dunia dan juara Eropa di usianya masih muda. Nah, kalau menurut coach, apakah memang ada sesuatu yang coach merasa atau mungkin melihat, wah ini nggak bener nih tentang Argentina? Oh enggak, aku tidak pernah memandang sepak bola seperti itu sih, Bung. Oke. Aku yakin Argentina lolos ke final dengan penuh banyak perjuangan ya. Iya. Tapi sepak bola juga kan mungkin butuh cerita-cerita kontroversi ya untuk supaya sepak bola itu tetap hidup gitu. Jadi ada ya untuk beberapa orang yang katakanlah tidak suka Argentina, tidak suka Messi, pasti mencari-cari gitu. Dan ketika satu tim dicari-cari, semua juga pasti ada kok. Kalau mau nyari di Spanyol juga pasti ada. Ada Kalau juga. mau cari di Portugal pasti ada. Di Inggris pasti ada seperti itu. Cuman ya kebetulan saat ini Messi jadi yang terbesar dan sorotan utama. Dan beberapa juga mungkin ada ketika lawan katakanlah Cabo Verde gitu yang ada tackle-tackle yang nginjak dan banyak kontroversi di situ. Kan kejadian kalau match panas pasti banyak kejadian-kejadian yang panas juga ya, dan beberapa juga luput, beberapa debatable, beberapa kita tidak tahu secara pemahaman itu pelanggaran apa tidak sebetulnya gitu. Seperti itu. Cuman kalau untuk pertanyaannya di setup enggak ya. Sama, gue juga feeling nggak ada. Nggak ada. Ya apalagi di level Piala Dunia, gue pikir gak akan ada yang berani untuk melakukan setting semacam itu. Bahkan yang 2022, kalau memang wasit kita lihat harusnya nih lu kasih free kick, kasih apa? Ya memang wasitnya memang yang salah. Iya kan, memang itu bukan cuma di Piala Dunia, IPL. Oh iya. Tetap menyisakan ruang untuk kesalahan kok sepak bola itu. Iya betul. Dan karena itu sepak bola manusia kan. Dan itu yang akan menambah dramanya, kontroversi dan perdebatan di media sosial. Sekarang kan di media sosial kalau gak berdebat gak rame. Kalau soal hal apapun lah maksudnya istilahnya. Tapi tadi coach sebut nama tim Cape Verde ini. Gila loh ini tim, dan satu-satunya tim yang bisa mencegah Spanyol mencetak gol itu Cape Verde. Gila loh bener-bener. Mereka bisa menahan imbang Spanyol loh. 0-0. Dan Spanyolnya juara dunia. Dan ada ini ya, fenomena Vozinha ya, kipernya. Nah itu, Vozinha itu luar biasa. Dan dia kalau nggak salah udah gabung klub mana tuh dia? Betis masih kayaknya. Free transfer ya, katanya sudah ditawar. Dan ekstrimnya ditawar sama klub Liga Indonesia katanya. Yang paling ekstrim katanya sedang ada mau menuju ke sini. Persib kan butuh kiper. Katanya sebegitu, cuman ya Cabo Verde Piala Dunia tetap menyisakan cerita-cerita Cinderella story juga ya, seperti Cabo Verde yang tiba-tiba kita tidak tahu, bahkan mungkin baru mendengar nama Cabo Verde di Piala Dunia kali ini negaranya gitu. Seperti kita dulu mendengar Saint Kitts and Nevis itu ketika ada Kayam Bagam ke sini gitu. Betul. Sepak bola yang memperkenalkan negara-negara itu ya gitu. Jadi duta negara mereka. Dan mereka bisa sampai sejauh ini dengan penampilan baik dan dengan gestur-gestur yang kita juga sangat respect gitu kepada itu. Ya, Piala Dunia berjalan sebagaimana mestinya. Ada cerita-cerita Cinderella, ada cerita-cerita kontroversi, dan dimenangkan oleh tim yang memang pada akhirnya cukup matang dan cukup dewasa, Spanyol ya, pada akhirnya memenangkan Piala Dunia tadi malam. Ya oke. Bagaimana lu melihat pertandingan dini hari tadi? Spanyol yang mendominasi jalannya pertandingan, bahkan sampai Emi Martinez harus melakukan 11 penyelamatan. Ini penyelamatan yang paling banyak dari seorang kiper di final Piala Dunia. Kalau gak ada Emi Martinez, seharusnya 90 menit sudah selesai, Spanyol sudah juara itu. Posisi Spanyol kan adalah posisi tim terbaik saat ini di dunia ya, dengan label juara Piala Eropa 2024. Mereka tidak banyak mengganti tim, tidak banyak mengganti pemain, hanya ganti beberapa kayak Kubarsi masuk. Terus sisanya Alvaro Morata sebagai striker sudah tidak di tim karena secara usia sudah tidak masuk. Oyarzabal tetap ada di situ, semua tetap ada di situ, Fabian Ruiz ada di situ, Rodri masih ada di situ. Masalahnya adalah Argentina yang tampil di final tadi malam adalah Argentina yang sudah menurutku ya secara kebugaran sudah cukup kropos, sudah cukup habis ya. Argentina tuh kan memposisikan sepak bola tuh bukan sebagai olahraga ya. Mereka tuh memposisikan sepak bola sebagai
perjuangan satu negara Iya. yang bisa Betul, ketika benar. mereka menang bisa menghapuskan soal kemiskinan, Iya, bisa betul. sedikit melupakan soal banyak penderitaan-penderitaan Iya. di negaranya lah, kekurangan apa ini itu. Dengan sepak bola mereka bisa merasa Yes. gua adalah negara yang keren, gua Betul. punya Leo Messi, aku punya Paredes, aku punya Rodrigo Iya. De Paul gitu. Nah, modal ini yang modal membakar semangat ini yang terus mengantarkan mereka Iya. sampai final kan. Sampai final. Masalahnya itu yang kata Bung Binder bilang bahwa pertandingannya kan cukup panjang di Piala Dunia Iya. kali ini ya. Cukup Oh iya, betul, cukup banyak betul. ya. Benar, Biasanya sampai benar. ke final sampai 5-6 pertandingan, ini cukup jadi 8. Ya, jadi 8 ya, kan. jadi gitu. 8 ya. Dan satunya secara taktikal Argentina itu oper bola ke Messi dan Messi akan melakukan magical gitu. Ya, exactly, betul. Dan di final Messi kita lihat cukup boleh dibilang habis bensin ya. Dia akhirnya Iya. sudah sangat kelelahan di usia 39. Betul. Harus menggendong beban satu negara dia. Kalau di Piala Dunia tahun lalu masih ada Di Maria kan? Oh iya, betul. Masih Benar. ada pembagian beban Benar. ketika Iya. saya nggak bisa jebol atau deadlock, masih ada Di Maria tuh. Betul. Underrated hero-nya di Argentina. Iya. Kali ini Messi kehilangan elemen yang ketika dia deadlock, adakah teman yang bisa backup juga gitu, yang secara equal sejajar kemampuan dan satu dimensinya tuh ada di situ gitu. Nah, betul, Messi betul. kehilangan itu. Jadi ketika Messi deadlock, Spanyol memainkan sepak bola yang sangat sempurna ya, bagaimana Spanyol bisa mempertahankan tensi, bisa mempertahankan struktur, bisa mempertahankan ritme, tidak terpancing apa-apa. Iya. Argentina pun juga sudah semaksimal mungkin di final itu walaupun tanpa shoot on goal, cuman dia bisa bertahan sepanjang-panjang perjalanan itu. Iya. Andai kata masuk ke babak adu penalti mungkin ceritanya akan berbeda. Cuman game plan-nya mungkin jadi berubah ketika babak pertama sudah cedera Martinez, back dari MU, dan itu membuat Scaloni harus melakukan pergantian cepat. Dan dari situ membuat Lautaro juga tidak bisa bermain. Jadi ada banyak hal yang tidak ideal tadi malam untuk Argentina. Satu, kebugaran fisik. Dua, yang membuat banyak pergantian harus dilakukan. Dua, kartu kuning yang terlalu dini. Yang ketiga, ya itu Messi tidak punya Di Maria ketika di musim lalu. Itu membuat Spanyol, ya kalau Spanyol sudah pada tracknya ya. Iya, Spanyol udah tracknya. Apapun yang dilawan, dia akan membuat sepak bola seperti itu, ball position, main tenang, mencetak gol di saat-saat mereka momennya sangat pas dan tepat gitu. Nggak usah main mencetak gol banyak-banyak, cuman bisa memenangkan pertandingan, dan itu yang terjadi. Ferran Torres mencetak gol. Tidak diduga Ferran Torres yang mencetak 1 gol. Betul, padahal Ferran Torres ini kan kadang-kadang performanya kurang baik ya. Bahkan kadang dijadikan lelucon ya, diledek-ledek gitu bahwa memesnya banyak dia. Dia kok bisa ada di tim ini gitu. Iya, betul. Ini itu bisa ada di Barcelona. Cuman dia akhirnya membuktikan dia adalah penentu yang memenangkan Spanyol menjadi juara dunia, menjadi catatan sejarah untuk berpuluh-puluh tahun mendatang tuh. Iya, betul. Nah, maka itu teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, ya kan ini analisanya saya aja gak kepikiran. Soal Di Maria. Dia Di Maria, betul. Lupa, tapi ini kan hebatnya Coach Ripan. Tahu-tahu udah kasih analisa, oh bener juga. Karena gue masih ingat waktu final 2022, Di Maria itu yang gila mainnya. Di Maria ditarik keluar, langsung Prancis bisa comeback. Iya, betul. Iya kan? Oke, itu kan kita ngomong soal Messi dengan Di Maria. Tapi Spanyol ini yang gue bingung, Coach. Gak butuh loh 1-2 pemain. Rodri, yang kita tahu nyawa dari tim ini, mungkin kelelahan atau mungkin juga persiapan untuk adu penalti. Dan diganti aja tuh gitu. Diganti, nggak mengurangi juga daya juang dari Spanyol. Tadi coach mengatakan ball possession oke, tapi ball possession mereka kan progresif. Ya. Tapi bagaimana caranya mereka bisa defend dengan baik sehingga mereka cuma kemasukan 1 gol dari 8 match? Apa yang coach lihat dari segi permainan Spanyol dalam hal bertahan, coach? Kalau aku melihat defense-nya Spanyol adalah ya ball position-nya itu. Oke. Semakin lama mereka memegang bola, semakin lama orang tidak bisa menyerang Spanyol secara beruntun ya, dan sejauh ini belum ada yang bisa mengimbangi soal itu memang di tim dunia. Argentina tidak bisa mengimbangi itu, bahkan Prancis juga yang kita tahu punya lini depan sangat canggih ya, Mbappe, ada Olise di situ, bahkan mereka terkungkung oleh sistemnya De La Fuente. Cuman aku sih melihat yang pertama adalah ini adalah kerja keras De La Fuente mungkin dari 2015. Ini kan tim yang sudah dia bangun dari U19, U21, final Olimpiade pakai tim yang ini. Unai Simon, Oyarzabal, Fabian Ruiz. Ini tuh benar. Kayak Indra Safri pegang Evan Dimas dari kecil sampai atas gitu. Masalahnya kan Evan Dimas sempat terputus ya. Kalau ini lanjut terus nih sampai senior nih. Betul. Jadi ya udah, dia sangat tahu tim ini, ditambah beberapa pemain seperti yang sudah matang seperti Rodri sebagai nge-lead di situ gitu. Ya udah, memang tim ini tidak butuh 1-2 pemain bintang, hanya
bukan hanya ya, maksudnya satu tim keseluruhan bisa menjadi siapapun yang ada main di situ bisa jadi bagus, dan pada akhirnya membuktikan bahwa Messi juga tidak bisa menembus, Mbappe juga tidak bisa menembus. Iya. Dan suatu saat bakal ada anti taktiknya sih. Semoga bisa ditemukan. Pep di Inggris mungkin bisa menemukan anti taktiknya nanti. Iya betul, karena yang gue melihat permainan Spanyol ini sepanjang dipegang oleh De La Fuente seperti Barcelona di masa prime mereka bersama Pep Guardiola, gak bisa ngalahin Barcelona pokoknya. Ngeri banget permainannya, produktif, sulit kemasukan gol, dan mereka sebetulnya tidak main pakai playmaker, tapi permainan sayap mereka tuh canggih banget loh. Nah tapi satu pemain yang gue melihat yang tadinya gue kira akan bersinar, bermain seperti Mbappe, Messi, bahkan Haaland ya, itu adalah Lamine Yamal. Tapi Lamine Yamal kan cuma cetak 1 gol. Banyak yang mengatakan, wah nih pemain kayaknya overconfident. Sebelumnya di Euro mainnya luar biasa, bawa Spanyol menjadi juara, kemudian di World Cup menurun. Tapi gue ngelihat Lamine Yamal adalah pemain yang paling bekerja keras dalam bertahan juga. Dalam bertahan juga dia banyak di belakang, tapi cara dia bangun serangan ke depan itu dengan tektokannya itu bagus sekali. Nah, apakah sekarang dengan Lionel Messi, ya kemungkinan dia akan retire lah setelah ini ya. Kayaknya World Cup dia gak akan mengejar. Nanti World Cup 39, 40, 41, 42, 43 apa main ya? Harusnya sudah akhir ya. Ya, kalau Ronaldo masih main mungkin. 43 mungkin masih main. Mungkin. Ya, tapi Lamine Yamal ini, apakah dia nanti bisa menjadi the next icon di sepak bola bersama juga dengan Mbappe dan juga Haaland? Coach melihat pemain muda ini seperti apa? Aku melihat Lamine Yamal, Lamine Yamal dengan Nico Williams di Euro tuh sangat menjadi tulang punggung Spanyol di kanan dan di kiri. Betul. Nah, ketika di sini di turnamen ini Nico sempat cedera musim lalu dan membuat dia belum ada di performa terbaik. Lamine entah apa masalahnya juga di Piala Dunia ini belum sebagus yang kita tunggu, cuman pondasi Spanyolnya kan sangat kuat di situ. Kuat. Ya di sayap. Dan di Barcelona pun pondasi Barcelona pun juga sama. Jadi mau bagus dan mau tidak Lamine Yamal, menurutku dia sudah ada di pondasi-pondasi yang kuat gitu. Betul. Jadi dia penyempurnaan Lamine Yamal tuh tinggal sebetulnya sedikit lagi dengan usia yang masih 19 tahun gitu. Dia masih bisa banyak berkembang gitu. Tapi masalahnya dia udah punya rumah yang kokoh, jadi seakan dosanya tidak terlihat gitu. Sepakat. Jadi karena rumahnya udah bagus aja, udah ada Rodri, Fabian Ruiz di belakangnya dia. Olmo tampil baik juga gitu. Iya, betul. Mesinnya udah bagus. Tinggal bagaimana dia bisa improve. Setelah kita bicara soal Messi dan juga Lamine Yamal, ini nggak enak juga kalau kita nggak bicara soal Ronaldo. Ya kan, Ronaldo. Kalau bagi gua coach, setelah gua melihat Ronaldo main di 2 match awal, walaupun di second match itu dia cetak gol kan, terus dia teriak I'm back. Tapi gua melihat kayaknya ini menurut gua ya, mungkin juga gua salah ya, mungkin fans Ronaldo akan marah juga. Kayaknya udah gak perlu main dia di World Cup ini kalau menurut gua. World Cup sebelumnya masih oke lah dia, tapi kok dia masih maksa gitu, 41 tahun. Bahkan banyak yang mengatakan, bang lu gak ngelihat apa? Gua nanya, itu teman-temannya udah gak suka sama dia, tapi masa sih gak suka sama Ronaldo? Ya itu dia ya. Aku juga gak terlalu yakin orang-orang Portugal gak suka sama Ronaldo sih. Iya betul, tapi apa masalahnya sehingga Ronaldo sebelumnya tuh diledekin sampai dia harus mengeluarkan statement bahwa Euro juga sama bagusnya seperti World Cup, walaupun beda lah. Dan memang pernah dulu Zinedine Zidane mengatakan Euro itu gak gampang loh mau juara. Karena peta kekuatan di Euro itu hampir merata. Betul. Iya betul kan, tapi kalau disamakan Euro dengan World Cup juga kayaknya sih gak pas. Nah gimana menurut lo Ronaldo ke depan? Karena pelatih barunya masih mengatakan dia akan bicara dengan Ronaldo. And Portugal tuan rumah, salah satunya 2030 coach. Tapi kalau menurut gua, udah kalau mau jadi asisten pelatih ya itu beda lah. Tapi gak ngerti ya, kalau tiba-tiba sebagai ikon dia mau dimainin mungkin 5 menit, I don't know. Posisi Ronaldo kan cukup sulit ya, dia adalah ikon sepak bola Portugal. Setelah eranya Rui Costa dan Luis Figo, Ronaldo maju sendirian ibaratnya bisa menguasai dunia sepak bola. Kemudian membawa Portugal untuk pertama kalinya juara Piala Eropa dengan ada Ronaldo, walaupun di final dia diganti. Tapi ya itu timnya Ronaldo lah ya. Mungkin di Piala Dunia ini menurutku yang satu adalah tidak ada sistem yang bisa mengakomodir Ronaldo. Roberto Martinez kurang begitu cakap dalam mengakomodir Ronaldo di usia yang segitu. Bagaimana Scaloni kan bisa mengakomodir Messi ya. Dengan usia 39 Scaloni itu, walaupun memang Messi juga
aneh banget ya bisa fitnya gitu. Bingung. Iya, itu udah susah dijelaskan lah. Iya, betul. Cuman andai ada pelatih yang bisa mengakomodir Ronaldo dan bisa berbicara banyak. Iya. Katakanlah Ronaldo lu main 15 menit terakhir ya, tapi gua Oke, memposisikan oke. lu Iya. gini. Dibuatlah sistem, Iya. karena Bung, kalau kita melihat Bruno Fernandes, Vitinha itu Iya. kan juara-juara. Nah, Vitinha itu. juara UCL, Iya, Bruno betul. tuh kaptennya MU gitu. Neves. Nggak mungkin mereka main sepusing itu sebetulnya kalau dengan pelatih Iya. yang baik gitu. Betul. Menurutku ada sistem yang salah yang di Portugal. Iya, Roberto iya, Martinez pun ketika di Belgia generasi emas juga kan Sama juga. sama ya. Gagal juga dia. Ya, andai saat ini Piala Dunia ini ada orang yang bisa mengerti dan mengakomodir Ronaldo, mungkin akan beda ceritanya sih. Kalau menurutku Iya. Ronaldo akan selalu harus mempunyai porsi karena dia ikon sepak bola Portugal ya dan dunia, Iya, dan dia iya, kapten gitu. Dia harus ada, memang harus ada gitu. Dan belum ada pengganti yang sepadan juga di situ. Oke, Walaupun secara kemampuan ya memang sudah menurun ya. Cuman kalau dikasih porsi dan dikasih sistem yang baik, mungkin dia bisa berbicara banyak. Oke, Karena keinginannya masih tetap tinggi kok. Masih Semangat tetap. dia tuh Iya. masih ada gitu. Masih ada, iya. Dan nggak tahu, aku juga nggak terlalu yakin sama pelatih Portugal yang sekarang, walaupun dia di Al Nassr bareng Ronaldo kan. Iya, ya. betul. Tapi aku juga nggak terlalu yakin. Jorge Jesus ya. Iya, Jorge betul. Jesus kan. Apakah secara taktikal dan sistem permainan bisa mengakomodir Ronaldo gitu. Iya. Jadi kalau misalnya harus berhenti atau enggak, memang itu kan tergantung Ronaldo. Tergantung dia, ya. Tapi kalau secara ikonik sepak bola Portugal, itu yang memberatkan bahwa Ronaldo tetap harus dilibatkan dalam beberapa event-event di Portugal sih. Iya, betul. Termasuk mungkin Piala Dunia ya. Apalagi yang Piala Dunia Iya, nanti kan iya. mereka kan tuan rumah. Iya. Oke, ini pertanyaan yang gue ingin tanyakan soal pemain. Ya, pemain mana yang berkesan bagi Coach Ripan di Piala Dunia kali ini? Kalau bagi gue ngomong dulu Jude Bellingham. Bukan Jude, karena gue oke. support Inggris, Oke. tapi gue gak pernah lihat pemain sekreatif seperti Jude setelah sebelumnya Inggris punya Gaza. Oke, Gascoigne. Gascoigne. Tapi Gascoigne itu kan ya bagus, tapi sayangnya kan karir dia kan nggak panjang kan. Ya kan, dengan masalah semua yang dia hadapin, udah itu sialnya dia yang dia cedera. Ya. Di pertandingan final Piala FA sebelum dia pindah ke Lazio kan. Ya. Tapi Jude Bellingham ini bisa menjadi opsi lainnya bagi Inggris untuk mencetak gol. Cara dia gocek, cara dia mendapatkan posisi, itu luar biasa. Dan dia kan buat rekor juga pemain Inggris yang paling banyak cetak gol lah. Kalau nggak salah di World Cup itu. Nah, kalau bagi coach, pemain mana yang berkesan bagi coach di Piala Dunia kali ini? Ya kalau Messi kita tahu hebat. Masih hebat Iya kan, Mbappe hebat. Tapi ada gak sih pemain lain yang coach lihat? Kalau gua ngelihatnya Jude Bellingham. Rodri sih kalau Rodri ya? Rodrigo. Oke. Aku- Best player lo dia? Iya, best player. Best player. Aku melihat Spanyol, Rodri dipasangkan dengan Fabian Ruiz bagus, dipasangkan Oke. dengan Pedri tetap Yes, oke. yes. Metronom, tidak goyangnya, dihajar-hajar Betul. oleh siapapun. Bahkan dicoba oleh Paredes, oleh Rodrigo de Paul, dicoba di situ tidak. Bellingham tuh ada goyangnya tuh. Ada. Di tes Bener. oleh pemain-pemain Argentina tuh dia ada hilang fokus. Itu betul. Karena masih muda juga mungkin ya, Iya, dan iya. masih ini. Iya. Kalau Rodri tuh udah sangat stabil Mateng di lini dia. tengah ya. 30 kan Rodri? Iya. Usianya 30 ya. Dan itu juga menjadi pertanyaan, apa selalu ada pertanyaan, bagusan Rodri apa bagusan Busquets di zaman dulu gitu. Nah, siapa kalau menurut coach? Nah, itu juga pertanyaan sulit sih. Kalau menurut gua Busquets juga bagus. Iya, makanya itu. Kan dulu kita kenal di Spanyol ada Busquets ya yang bisa Iya, menjaga iya. dengan baik Betul, dan sedikit licik ya. Iya. Dan sekarang ada Rodri juga di situ menjadi Wow. kapten tim gitu. Iya, betul. Kalau aku sih melihatnya di Piala Dunia ini Rodri cukup vital. Bahkan di Piala Eropa Iya, sama juga. yang Sama membawa juara Spanyol, Rodri sangat vital. Makanya ketika Rodri cedera di Manchester City, Iya. Pep Guardiola kan sempat kesulitan Betul. bahwa Betul. gimana caranya Man City bisa balikin Rodri deh ke kondisi Iya, fit, dia betul, bilang betul, gitu kan. betul. Ya itu Iya. kalau aku sih Rodri ya. Ya oke, kalau menurut gua kalau nanti Ballon d'Or, Hmm. ya nominasi terkuat Rodri. Ya, bisa Kalau bagi jadi. gue ya nominasi terkuat karena dia pemain yang jarang orang apresiasi, tapi dia pemain yang paling penting loh di Penting. dalam tim ini sebagai pemain yang bisa menyeimbangkan, Iya. ya kan, menyerang dan juga bertahan. Oke, ini next World Cup ada rumornya dan juga sedang ada wacana dari FIFA, kemungkinan jumlah tim akan ditambah 64. jadi 64. Gimana ini kalau udah 64 2,5 bulan loh? Mungkin World Cup. Live reaction terus ya. Kalau gue sih gak setuju. Kalau itu sampai terjadi coach, gimana? Kan FIFA bisa aja dengan kongres. Iya, Mereka iya. ada wacana ini, kalau memang banyak yang setuju, mungkin nanti ada voting, apalagi nanti kan centenary itu. Iya, iya. 2030, 64 tim. Indonesia lolos dong. Kalau 64 tim kan jatah kita bertambah dari Asia. Cuman 64 tim, mau berapa grup? Mau berapa ratus pertandingan? Iya, iya, iya. Mau berapa bulan ini? Iya. Dan ada juga pemikiran dari FIFA mungkin nanti World Cup akan digeser dari summer ke winter. Bagaimana juga untuk mengakomodir Liga ya. kompetisi Iya, kompetisi harus diganti. di Eropa.
Kalau feeling gue bisa saja ini semua perubahan terjadi, Coach. Kalau feeling lu seperti apa? Kalau 64 secara pribadi sih nggak setuju Iya. karena jadi marwah orang yang lolos ke Piala Dunia itu jadi makin lama Iya, makin semua bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Iya, iya. Cuman kalau lihat lagi ke tim nasional Indonesia jadi punya kesempatan buat Iya, lolos kan jadi betul, wah betul. lumayan juga ya bisa. Iya, iya. Kita kan pengen Bungnya sebelum kita Iya meninggal dong, melihat pasti, Indonesia main di pasti. Piala Dunia Dan gitu. kita pasti berangkat ke Dan negara kalau itu. gitu kan ada kemungkinan cukup besar untuk kita lolos Besar, kan, sangat gitu. besar, sangat besar. Jadi satu sisi ya nggak setuju soal 64. Satu Iya. sisi kalau Indonesia punya kesempatan ya gue pengen lihat Indonesia juga di Piala Dunia nih. Ya, dan gue pasti berangkat. Udah 1000%. Wah. Pasti. Iya. Saat merindukan kayak kita melawan Inggris, kita melawan Skornya nggak peduli gue. wah kalau udah sampai Piala Dunia Nggak apa-apa. udah. Mau kalah mau apa, tapi gue pengen lihat negara kita tuh ada sebagai Iya, Republik Indonesia di sana. Tapi Bisa cara- lolos lo kita. Bisa. Kalau 64 Kalau dengan 64. kondisi tim kita yang sekarang ini dan pelatih sekarang. Iya. Inggris juga kan udah punya pengalaman dia lolosin tim ke World Cup. Iya, itu. Tapi kalau itu sampai terjadi, Coach, Nggak bisa ini terjadi. Tapi nggak seru sih ya kalau Piala Dunia. Nggak seru 64 kalau ya. menurut gue Iya. 64 kebanyakan. Kepanjangan kayaknya. ya, kepanjangan. Ya apalagi kalau nanti Faroe Island lolos. Biar kita satu grup dengan mereka Indonesia. Iya. Bisa menang loh kita lolos Faroe Island. Oke, sambil kita tunggu wacana tersebut. Tapi seperti yang selalu saya jelaskan teman-teman. Ya pertama gue mau tegasin dulu nih, Coach. Sambil lu minum. Siap. Sambil lu lihat logonya. Ini udah fix bola Bung Binder, ya kan? Oke. Ya ini udah fix. Tapi sebelum gue mau nanya, ini tadi sumpah waktu gue lihat, gue Apa? udah tahu ini gue udah tahu ini tim mana, ya kan klub mana. Iya, Dan iya. ini pemain favorit gue nomor 8. Kan gue nanya, Coach, ini nomor siapa? Siapa namanya? Perry. Iya. Kalau Perry Sandri lagi dengar, ya kan dia tahu. Waktu dia kesini gue udah bilang, gue paling suka sama lu. Kenapa? Ini orang, bos. Oh, Gak bisa dijaga. killer. Wah, Iya. dia kan rekor tuh. Berapa gol itu dia cetak per musim? 38 atau berapa itu? Iya, betul. Lupa gue. Gue suka banget. Pernah juga hadir di sini. Dari mana ini lu dapat ini jersey lu tadi nggak mau kasih tahu? Ini klasik lu ini. Iya, Mas Trans kan? Masalah Bandung Raya ya. Iya. MBR. Luar biasa lo. Ini ikonik banget loh. Ini jersey. Ini waktu lolos ke final ya. Ini tuh jersey sebetulnya jersey template ya, dibikin dimirip-miripin sebetulnya. Oke. Tapi ini tuh jersey ketika Champions League. Jadi Bandung Raya Iya, lolos oke. ke Champions League. Oke. Waktu itu Hank Williams. Nah, ini jersinya Perry Sandria. Bagus lo ini ya. Jadi tadi belum gue finish. Ini kan bola Bung Binder, bukan Iya. Bung Binder Boboto. Tapi kalau gak bahas Persib, stok beras nanti nggak bertambah ini. Harus dong bahas Iya Persib. kan? Iya. Dan Coach Ripan nih yang saya suka kalau bicara soal Persib, balance. Balance, Ya kan? aman. Ada yang Coach Ripan mengatakan soal kekurangannya, ada kelebihannya, dan sumpah gue suka sekali. Oke. Analisa lu tuh kalau bicara soal Persib, bahkan terakhir lu datang banyak sekali ngapresiasi. Terima Ada kasih. kritikan yang lu kasih juga, ada juga saran, ada juga apresiasi. Sekarang kita mulai dengan Persib Bandung. Tadi sudah 30 menit World Cup. Cukup. Oke. Ini 90 menit. Enggak, Gas. Hah? Jangan diragukan mereka Oke, pasti iya, nonton. luar biasa. Boboto ini top. Dan ini, oke, gue mau ceritain dulu, oke, ke viewers juga. Ada pesta Oke. baru-baru ini. Oke, kamu nyebut lah pestanya di mana dan pesta siapa. Gue pergilah sama istri gue. Istri gue ini kan memang boboto, memang dia suka. Oke. Gak ada gak ada drama, gak ada aturan lah. Kalau Messi setting itu kita juga bilang gak ada, ya kan? Jadi memang mereka suka. Nah, gue juga yang tadi gue cerita, yang pas semalam dia nonton di ini, Peralta marah-marah dia. Oke. Kenapa kita harus keluar? Nonton dan makan. Pas pengumuman Peralta lagi makan malam. Lagi makan malam. Kenapa? Gue mau pulang, gue mau bikin konten. Jadi, ya gue akhirnya lihat anak gue yang baru nonton Persib tuh dari tahun 2019 yang sebelum kita Oke. kena pandemi, ya kan baru. Dia sampai semarah gitu. Kenapa kita keluar makan nonton? Kenapa? Juga kasih tahu ini Peralta ya, mana gue tahu ini Peralta yang mau dikenalin kan? Gue Iya. kira pemain lain. Kan info yang gue dapat tuh Peralta nanti sebelum Piala Presiden dikenalin. Sampai dia pengen pulang, gue mau bikin konten sampai mukanya berubah, Coach. Bisa secinta gitu orang sama Persib. Iya, Terus waktu gue ke pesta, mungkin ada 10 orang kali yang gue ketemu. Salam, saya Boboto. Ya iya. Oh ya. Tapi kan gue bukan Boboto, iya kan? Iya, Tapi iya, mereka begitu sayang gitu datang sampai duduk sebelah gue, orang yang gue gak pernah ketemu sebelumnya di hidup gue, yang juga public figure, itu datang sapa gue karena Persib. Iya. Gila lu ini Persib ini, Udah Coach. pernah ke Bandung belum? Sama keluarga makan gitu? Udah lama enggak? Hah? Udah lama. Nah, itu di Bandung Bung Binder pasti melakukan pasti orang Bandung memperlakukan Bung Binder seperti itu juga. Oh, silakan Bung, lanjut. Gila ya, luar biasa loh. Gak Serius? pernah gue rasakan loh di hidup gue. Gue kaget gue ke pesta itu. Sampai ada yang minta foto, sampai ada yang duduk sebelah gue Iya. ngobrol. Dan itu bukan orang biasa. Ya. Gue gak perlu ngomong lah nama-nama orang itu, mereka datang.
Terus gue bilang ke istri gue, ini gak salah. Gue bilang, ngobrol sama istri gue. Foto karena tahu Boboto, happy banget gitu. Sedemikian besar cintanya Boboto ini ke Persib, Coach. Tolong jelaskan dong. Oh iyalah, tentu. Semua pemain Persib itu hampir saya pastikan jika misalnya ke salah satu toko clothingan orang-orang Bandung, itu tuh saya pastikan mereka tidak akan pernah membayar. Gak pernah? Pasti itu sama yang punya tokonya, ambil. Apresiasi lah. Apresiasi. Parkir mobil misalnya di pinggir jalan, itu sudah saya pastikan gak akan bayar parkir. Pasti, woi, Ferdinand Sinaga ya, silakan. Hebat ya. Banyak pemain-pemain Persib cerita bahwa, wah, saya mah di Bandung udah gak pernah bayar parkir, Pan, gitu. Jadi kalau parkir motor, parkir, pemain Persib, lanjut. Biasa, Jadi ya. memang orang Bandung tuh sangat menghargai terhadap pemain Persib. Oke. Jadi kayaknya kebutuhan, kan kita tahu di Bandung tuh kayak Paris Van Java ya, Bandung tuh. Oke, iya. Clothingan di Iya, mana-mana, iya. tempat kuliner di mana-mana, Betul. dan banyak dari mereka yang punya usaha-usaha itu adalah Boboto Persib. Jadi jika ada pemain justru mereka bangga. Iya. Bung Binder coba aja ke Bandung deh. Ntar saya ceritain lagi ya, bahwa aku sih yakin Bung Binder kayak parkir-parkir itu udah nggak bisa bayar. Dan gue memang rencana Piala Presiden. Oke, Nanti silakan. salah satu match gue mau nonton di Jalakarupa. Itu yang minta foto sudah saya pastikan Iya, banyak. Karena betul. secinta itu terhadap bukan hanya pemain tapi semua hal yang berbau Persib. Oke, tapi kenapa kalau gue kritik mereka gak marah? Dan mereka bilang gak apa-apa bang, kalau memang ada kritikan yang real. Ya. Ini gak dengan lain klub. Gue gak mau ngomong nama klubnya. Semua klub terima. Secara manajemen, karena gue udah ngecek. Gak ada yang tersinggung. Secara manajemen. Tapi fans, gue lagi bicara. Ada aja yang gak terima, ada aja yang mau nyerang. Padahal, dan di pesta itu, sumpah. Ini gue bersumpah ya. Iya. Yang ketemu gue ada 2 orang yang bekerja di restoran tersebut, ini nonton mungkin. Karena mereka adalah viewers Jakmania. Oke. Mereka datang, salaman, gak apa-apa Bung, lanjutkan. Dan gue tanya, oh, lu Boboto? Enggak. Kami Jakmania. Gue kaget. Gak apa-apa, kami percaya dengan Bung Binder. Gak ada, udah jangan dengerin lah. Iya. Yang netizen lain, ini sumpah ya. Sama sekali loh, saya gak bohong. Sama sekali, sumpah. Jadi gue bingung, loh ini sebenarnya kok secara real life, ya Jakmania juga nonton Triple B juga gak ada masalah gitu. Kenapa sih di medsos harus teriak-teriak gitu? Santai aja benernya. Santai aja, padahal ini 2 orang loh yang nyamperin langsung loh. Iya. Perlu apa Bung? Kan gue kira kan Boboto juga. Enggak, kami Jakmania. Terus gue kaget kan, iya. Kami suka banget dengan Bung Binder, gak apa-apa Bung. Kalau memang ada sesuatu dengan Persija ngomong aja. Jangan dengerin orang-orang lain yang netizen. Itu belum tentu juga Jakmania mereka ngomong. Iya. Mereka ngomong ke gue. Belum tentu juga, tapi mereka manfaatin aja untuk adu domba gitu istilah. Artinya real life, ya fans itu oke-oke aja lah untuk kita ngobrolin bola untuk. Dan gua kan kritik kan kalau ada sesuatu, Coach, lu kan kenal gua. Iya. Kalau nggak buat apa kita teriak-teriak, ya kan? Kalau di Bandung selama itu logis, Boboto ya nggak akan marah karena budayanya memang budaya seperti itu kan. Makanya sempat ada tagline bahwa Ajat Sudrajat pernah bilang pujian adalah racun gitu. Jadi memang sudah dari dulu Boboto teruji dengan kritikan-kritikan. Jadi pemain kalau kalah dikritik. Bahkan di terakhir-terakhir kan ada isu soal fasilitas dan sebagainya kan. Yes, betul. Ada apalah semacam kritikan terhadap lapangan latihan, rumput dan sebagainya, fasilitas latihan penunjang dan sebagainya. Boboto malah seneng kan, nggak ada, malah mereka nggak marah bahwa, nah malah ini yang emang perlu betul-betul gitu. Dan kritik itu kan justru bukan kritik untuk siapa-siapa, itu kan justru untuk pemainnya sendiri kan. Maksudnya jika ada fasilitas penunjang justru bagus untuk pemainnya sendiri, makin nyaman gitu. Jadi Boboto sih, aku sih yakin selama itu logis mereka aman-aman aja sih. Iya, betul. Dan yang gue dengar info terakhir Boboto udah gak sabar merchandise baru. Wah, merchandise baru? Iya, karena istri gue yang mau beli juga. Dia udah bilang, jadi kabarnya kan akan launching nih sebentar lagi nih. Mau launching tim terus mau merchandise-nya mau dikenalin kan. Katanya gak tahu bener atau enggak. Nah, jadi maka itu pas pada saat itulah kita mau ke Bandung sekalian nonton, mudah-mudahan sebelum Piala Presiden udah turun itu. Sekalian mau ke sana mau beli, tapi yang gue dikasih tahu, lu hati-hati ke sana. Gue bilang, kenapa hati-hati? Antrinya gak tahan katanya sekarang. Bener gak sih? Katanya antrinya tuh sampai luar dan pas ke dalam itu ada nih satu orang, coach, gue kenal, gue tau lah dia Boboto. Dia pernah bilang ke gue, dia bilang gue nitip ke adik gue antri di luar. Pas masuk habis, habis, terus nunggu kapan? Ya tunggu aja, nanti datang lagi pengiriman. Terus kok bisa
Sedahsyat ini penjualan merchandise. Iya, aku sih ingat pas match terakhir musim lalu ya. Match terakhir musim lalu pas kita mau juara melawan Jepara iya, ya. habis ya katanya. Nah, itu di Sulanjana di toko antrinya memang kan itulah toko. Mengular katanya. Toko tuh di lantai 2 apa lantai 3 gitu. Oke. Nah, itu udah di tangga tuh udah Iya, udah sampai luar katanya panjang. udah ngantri parah banget sih. Emang dan untuk Boboto yang sering ke Sulanjana pasti tahu ya, ini tuh settingan-settingan PT PBB ya. Gak. Ini gak bener. Ini settingan istri gua. Apa? Ini istri gua Kalau bener ke PT PBB Sulanjana kayak gini tuh. Yang bener loh. Serius. Nanti pasti ada yang ngasih gambar tuh. Geraha Persib tuh ini. Ada tulisan Geraha Persib. Nah, ini tuh kotak-kotaknya begini nih. Yang kalau yang ke Sulanjana pasti tahu lah. Kalau yang sering ke toko Persib Store. Baru tahu lu gua. Ya kayak gini, Bung. Sama kotak-kotaknya gini nih. Dan warnanya ini. Warnanya biru krem ya gini, biru sama ini. Tapi ini Ini sama ini istri yang gua bikin ya? yang atur. Enggak, istri gua karena dia kan memang bobotan. Karena gua kan males urus-urusin ini. Gua keluar, ada tukang kan kerjakan. Jadi dia bilang, "Udah, biar gua yang ngurusin, lu gak usah pusing." Ya gua bilang, "Oke lah." Ya, Gua keluar terus ada yang pasang AC, terus kan gua balik. Terus orangnya yang vendornya ini foto. Terus dia juga foto, dia happy. Gua bilang, "Oh ya, bagus juga ini ya." Gua bilang, "Ini gua udah pernah ngomong juga di channel ini. Warna ini kan." Terus ada satu orang kesini, aduh gua lupa. Terus dia bilang nggak online. Waktu udah offline dia bilang, "Bung, lu tahu nggak apa? Ini jersey Persib ini." "Masa?" Gue bilang, "Iya." Dia jelasin gue, "Ini yang tahun berapa, terus ini yang away, ini yang apa." Oh bener juga ya, ternyata mereka yang ngatur ini. Tapi kalau di Geraha Persib emang begini. Sama Iya. nih ya. Ini segi apa sih namanya? Pokoknya ini Heksagonal sama. ini. Nah, heksagonal Heksagonal. sama semua. Iya, oke, tapi ini bukan settingan. Ini nggak setting ya? Ini Istri gue yang kebetulan setting. ya. Oh, ini kebetulan ya kalau ini. Ya dia udah pilih udah warna Persib, dia pilih. Tapi kan gue nggak bisa bilang heksagonalnya. Enggak. Dia yang Oke. pilih langsung. Jadi dia maunya heksagonal. Terus ini kan ada dikit partisi nih. Ini Iya, karena iya. jendela di belakang. Tadinya sebelumnya kan kita taruh plate di sini. Akhirnya kita pindahin sampai ada yang netizen ngomong, "Gua nggak ngerti kenapa, Bung. Coba di redesign, itu Persib banget ya." Iya. Kan gua kan nggak ada afiliasi Karena juga dengan Persib. Terlalu Geraha Persib ini. Ya udah, nanti pada saat gua kesana gua mau lihat, gua mau foto. Lihat Tapi dulu. kalau teman-teman ada fotonya boleh. Boleh. di-share, ya kan? Kasih Barudak. Oke, sekarang kita mau bahas tentang pemain baru Persib. Pemain baru Persib. Coach, jujur, gue gak pernah telepon Kang Adit, Ya. apalagi Kang Adi. Lu tahu gue sifatnya seperti apa? Gue selalu menjaga jarak Ya. dengan manajemen klub. Dengan semua klub gue menjaga jarak. Tapi kalau ada perlu, yang gue harus nanya soal sesuatu yang terjadi, gue harus nanya mereka. Ya. Biar penyampaian gue di sini tuh betul. Ya fair dong. Ya. Biar gue gak nyebar hoax atau apa kan. Bukan soal player, enggak. Gue gak ada nanya satupun player ke mereka. Itu adalah hak mereka. Tapi karena netizen meminta Kang Adit dan juga coach, akhirnya coach kan memang bisa datang duluan dan Kang Adit bilang nanti saya akan datang Agustus setelah selesai Piala Presiden lah. Mudah-mudahan nanti kalau dia mau datang, oke. Tapi manajemen klub lain juga gue panggil. Ya. Ya terserah mereka mau datang atau enggak. Tapi yang gue gak nyangka ini pemain-pemainnya kok Persib dapat. Gue gak bisa mengatakan grade A+ atau level tinggi atau apa. Tapi ini bukan pemain yang biasa-biasa aja. Ini pemain yang punya rekam jejak yang bagus ini. Iya, ya. Iya kok, ini gimana caranya Persib bisa mendapatkan pemain-pemain ini sebelum kita bicara tentang transfer Saga Peralta yang nanti juga gue mau jelasin di sini yang tadi gue jelasin offline kok. Oke. Biar gak ada yang merasa tersinggung, ya kan fair. Ya. Gue harus jelasin juga. Yang gue lihat, kita mulai dari pemain pertama, Gabriel Mutombo. Orang banyak yang kaget, tapi waktu gue lihat dia punya rekam jejak, Ya. ini pemain bagus loh. Ya, Dan bahkan kalau gue lihat cara dia main, oke, dia memang nggak seperti Barba yang ball playing. betul. Tapi cara dia marking, cara dia agresif ini, apalagi waktu lawan Persib itu, gak bisa main loh yang di depan itu. Ya. Para pemain Persib. Oke, lu lihat Gabriel Mutombo ini dulu. Ini kan diproyeksikan sebagai penggantinya Barba. Ya. Seperti apa kira-kira menurut lu pemain ini? Menggantikan Barba cukup sulit ya, karena kita sudah Iya. tahu dia MVP Persib musim lalu lah, Iya. terus tampil sangat baik. Bahkan ketika lini depan Persib nggak terlalu perform, Barba Iya, bisa mengamankan semuanya di belakang. Iya. Artinya harus diganti oleh pemain yang kualitasnya sepadan lagi. Oke. Kalau bisa di atas Barba, kalau nggak bisa harus antara Barba. Iya, iya. Di mana Matrikardi tetap dipertahankan dan Julio Cesar tetap Iya. dipertahankan di belakang, artinya butuh satu lagi back asing di situ dan Mutombo didatangkan. Iya, Mutombo. Aku sih nggak terlalu
melihat Mutombo dalam beberapa tahun terakhir, cuman ketika tahu pas lawan Ratchaburi aja, Iya, oke. yang mana dia kuat Iya, dan iya. sebagainya. Cuman kalau aku melihat bagaimana dia didatangkan tuh karena satu sudah teruji di ACL tuh. Yes. Jadi secara pengalaman Asia dia sudah tidak usah adaptasi Iya, lagi ya. Iya, iya. Kemudian dia bermain di Liga Thailand yang mana cukup kuat juga liganya. Harusnya ketika dia bisa bermain di Liga Thailand dengan sangat baik, membawa Ratchaburi ke 3 besar bahkan ke Indonesia juga adaptasinya nggak terlalu sulit. Betul. Jadi aku sih melihat untuk Mutombo Persib mendatangkan pemain yang harus bisa langsung adaptasi tidak terlalu lama, Oke. tapi punya pengalaman di ACL dan Oh iya. sangat logis ketika Mutombo datang ke sini karena dia berarti semifinal ACL musim Iya, lalu iya, ya iya. bersama Betul, Ratchaburi itu. betul, Jadi betul. dia udah punya pengalaman di ACL tuh yang mana Persib akan tampil di ACL tuh Iya, iya, yang iya. mungkin juga bisa menghadapi tim dari Thailand, Singapura dan sebagainya dan Mutombo sudah punya pengalaman itu. Iya, iya. Jadi tidak lagi mendatangkan pemain asing penggantikan Barba Iya, di situ harus adaptasi lagi nih. Oh ternyata melawan tim Thailand karakternya begini. Iya, Tim Singapura seperti ini. Mutombo sudah tahu dan langsung Iya. bisa di-fitkan dengan Matrikardi atau Julio Cesar. Kayaknya seperti itu. Dan ketika aku lihat latihan, anak-anak kan sudah mulai lihat latihan. Gimana Mutombo? Oh, oke sih ternyata. Dan Iya, dia udah bisa mulai. set up juga kok. Oh bisa juga ya dia ini? Kalau Setup. kata yang melihat Oke. latihan ya. Oke, kan oke. kekhawatiran kita adalah ini bisa Iya. kayak Barba nggak Benar, set, benar, set benar. dari belakangnya. Oh Ternyata bisa juga ya? kalau yang melihat latihan, dia bisa juga kok Oh, aman-aman. oke, Oh, oke, oke. oke. Oh, Berarti very good, very good. secara profil harusnya cukup aman ya karena sudah teruji di musim lalu bersama Ratchaburi. Oke, tapi selain Mutombo ada juga Sandy Walsh yang masuk. Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kan bisa bermain di center back, bisa bermain di back kanan. Dan kita tahu Putros yang Oke. sudah dilepas, ya kan gak diperpanjang. Ya. Sandy Walsh yang gua kenal dulu sebelum dia dinaturalisasi, memang dia kuat di sebelah kanan untuk defend. Overlap oke lah, biasa-biasa aja. Tapi untuk defend, mau main center back, mau main kanan kuat. Dan gue ingat salah satu kelemahan Persib musim lalu adalah di kanan. Ya. Ya kan, karena di sana ada kuota U23. Betul. Dan yang memang harus dimainkan adalah Kakang. Ya. Sehingga yang biasa cover Kakang itu si Baros. Ya. Ya kan, Baros di sebelah kanan. Kalau feeling gue Sandy Walsh sudah pilihan nomor 1 ini. Iya, musim lalu kan dalam tanda kutip yang dikorbankan untuk U23 kan posisi bek kanan ya. Iya. Jadi memang ada sedikit jomplang ketika Iya. kita harus bermain via kanan. Betul. Musim ini katanya sih tidak ada regulasi U23, Nggak ada, artinya nggak ada. semuanya senior Iya. bisa main di situ Betul. dan secara nationality Sandy Walsh Iya, juga lokal kan betul, berarti betul. mungkin satu tempat akan diisi Sandy Walsh di Iya, mana dia bisa, kata Bung Binder tadi, bisa back tengah Iya, bisa dalam back tengah. posisi 2 bahkan 3 back, bisa back Bisa, kiri Bisa. dan di sebelah kanan ke musim lalu ada masalah di sebelah kanan full back kanan dan itu Iya. ditambal. Oke. Jadi menurutku checklist yang musim lalu mulai diperbaiki di musim ini. Iya, Musim iya, lalu iya. Masalahnya di mana? Oh di kanan. Oke. Oke, Kita ambil oke. Sandy Walsh sebelah kanan. Tapi lagi-lagi dengan pertimbangan bahwa Sandy Walsh adalah dari Liga Thailand, dia menjuarai Liga Thailand musim lalu dengan beberapa gelar juga. Benar. Itu artinya lagi-lagi Persib mendatangkan pemain yang secara mentality Nah, bisa bersaing di Asia. betul. Dan secara mentality adalah levelnya timnas, levelnya Iya, Asia, iya, levelnya betul. pernah juara. Itu dari Mutombo dan Sandy Walsh kita sudah lihat bahwa ada Iya. dua pemain yang secara level ini tuh benar persiapan Yes. Asia nih, Asia. Iya. ACL fit gitu ya, ACL Iya, fit iya. ke situ. Dan berarti sebelah kanan sudah dicoba diperbaiki Oke. oleh Persib dengan Oke. datangnya Sandy Walsh. Oke. Barba diperbaiki dengan datangnya Mutombo, sebelah kanan diperbaiki dengan datangnya Sandy Walsh. Oke, dan Eliano juga sebetulnya bisa main di kanan juga. Eliano bisa kanan kiri, bisa Kanan hampir kiri semua juga. posisi dia bisa. Hampir semua posisi dia bisa kan. Oke, kita masih bahas di belakang nih. Oke. Tapi kiper kan nih sementara ini kan Teja. Ya, Rumornya ya, memang ada kiper lokal yang lagi di negosiasi lah. Oh ya. Ya, lagi negosiasi tapi ya. Mantap nih. Gak boleh ngomong dong gue. Nanti gue blunder kata Rata juga. Ya karena itu yang gue ngomong. Yang kemarin gue sampaikan permintaan maaf itu bukan menyindir Ya, ya. Sintayong atau JJ. Gue udah jelasin ke lo. Walaupun Ya. netizen berpikirannya berbeda. Enggak lah. Ya kan, tapi itu nanti gue jelasin. Cuman maksud gue, memang ada kiper lokal yang mereka lagi incar dan sekarang lagi negosiasi, kemungkinan akan merapat nih coach. Oke, karena ya kan Persib butuh juga pelapis bagi Teja. Betul, kompetisinya kan banyak musim depan ya. 4 loh. 4 kompetisi bahkan. Iya. Ya. Artinya harus ada pemain yang bukan kiper utama dan kiper cadangan, bahkan utama dan utama udah harus kayak very timnas good. Indonesia gitu. Betul. Yang 1-1 gitu, bukan 1-2. Betul. Kan kalau Indonesia kita John Hartman cukup mewah ya. Mewah. Ada Emil, ada Martin Pas gitu yang satu. Nadio. Ada Nadio. Nah 3 loh itu top semua loh. Satu-satu bahkan Iya, ya. 1-1, betul. Nah,
semoga mungkin di Persib akan melakukan itu juga. Iya. Musim depan udah bukan, kalau kata pembalap tuh tim order ya, jadi udah kiper nomor 1 dan kiper nomor 1. Jadi akan dirotasi untuk piala-piala yang banyak itu di musim depan, ACL tuh, Liga dan sebagainya. Jadi kalau kebutuhannya kiper, tentu harus akan ada tambahan penjaga gawang yang kalibernya memang seteja atau bahkan di atas teja. Dan lagi-lagi semoga yang datang punya pengalaman internasional, karena kalau pengen bersaing di ACL tuh dan di Shopee Cup itu memang harus punya pengalaman di situ. Dan semoga ada di situ ya. Jadi kiper kayaknya lagi OTW ya, lagi dicoba. Udah sebentar lagi katanya. Ya, lagi mencoba mendatangkan penjaga gawang yang levelnya seperti Sandy Walsh dan Mutombo itu. Iya, oke. Penjaga gawang kita tunggu. Memang inisialnya juga saya sudah ada, tapi gak usah saya sebut. Ya jangan dong, nanti gua kenal lagi ke Peralta. Aman. Oke. Tapi yang gue suka nih pemain Jepang. Pemain Jepang ya. Gakuto Notsuda. Ternyata coach, Gakuto ini bersama juga dengan pemain baru Persija, Kyohei. Ya, mereka pernah satu tim di San Francisco dan dua-duanya pada saat satu tim itu juara. J-League One. Jadi Kyohei dan juga Gakuto sering bermain bersamaan. Dan mereka perannya berbeda. Kalau Gakuto ini lebih defensif, Kyohei ini lebih ke holding ya, holding midfielder lah. Nah, cuman gue lihat Gakuto ini, ya gue baru lihat dia bermain bagi timnya. Jadi kalau gue mau lihat pemain-main seperti apa, gue lihat highlights timnya, coach. Kalau lihat highlights pemain, yang bagus aja ditunjukin. Tapi kalau highlights timnya, kan dikelihatan tuh, dia ada salah atau ada apa. Mirip seperti kayak Hirose. Gakuto ini, kalau menurut gue ini penting nih bagi Persib, karena kenapa? Mereka harus rotasi juga di tengah dengan Luciano, Klok, Gakuto, ya kan, Tom He, ya kan, dan satu lagi siapa itu? Luka Menalo juga bisa bermain di tengah itu. Ya bisa bermain sebagai attacking midfielder juga. Masalah Persib musim lalu kan tidak ada nomor 6 yang sangat ini ball playing perebut bola ya. Ball winner ya. Ball winning. Mungkin lagi dicoba juga oleh Persib di sebelah situ. Lagi-lagi checklistnya lagi dicari dan diletakkanlah Gakuto di situ. Secara level Gakuto musim lalu bersama Canatip dan Saraj ada di apa nama timnya si Vlado tuh? Aduh lupa gue. Padahal tadi gue udah ingat namanya. Gue lupa gue. Ntar sekarang gue cek Gakuto. Dari Thailand dia kan? Coba cek dulu. Iya, gak apa-apa. Apa tuh Vladimir tuh ya? Vladimir Vujovic kan, yang dari itu. Bangkok. Oh, Bangkok United. Bega Patum. Oh iya, Patum ya. Di BG Patum kita tahu Gakuto datang dengan label juga ACL2. Iya. Yang sudah bermain juga di situ. BG Patum bermain di grup sebelah kita, punya pengalaman ACL tuh. Pemain Jepang, kita tahu pemain Jepang punya etos kerja yang bagus, luar biasa. Betul. Dan satu testimoni dari Vladimir Vujovic. Jadi kan teman-teman menanyakan langsung pelatihnya langsung di sana kan, yang mana mantan pemain Persib juga. Vlado, gimana soal Gakuto? Terus Vlado sih memberikan testimoni cukup baik bahwa dia bersama Saraj adalah metronom di lini tengahnya BG Patum musim lalu. Gakuto tampil baik juga dan punya etos kerja. Dan satu hal mungkin ini bisa menjadi, jika Gakuto di posisi nomor 6 ya, di DM atau di nomor 8, ini menjadi ulangan bahwa memang sistem untuk Peralta kan salah satunya harus ditopang oleh DM yang bagus. Betul, dan itu yang dilakukan di Borneo. Ya, di mana dari Valdo dan Kei Hirose, Peralta jadi urusannya tinggal menyerang. Dan mungkin di sebelah situnya ada sedikit mengcopy Borneo FC ya. Dengan ada Gakuto di situ, jadi Peralta mungkin ada punya ruang untuk lebih banyak menyerangnya. Mungkin seperti itu ya, ada sedikit konsep yang mengcopy ya nanti pada akhirnya penerapannya seperti itu ya. Terus kemudian sekarang ada Luka Menalo dan juga Ragnar. Ragnar gak perlu diragukan seperti apa. Luka kalau gue lihat dari cara mainnya, dia inverted winger ternyata dia. Dan dia biasa mainnya di sebelah kanan, dan di sana sudah ada Berguinho juga. Artinya kalau gue lihat secara keseluruhan, Persib punya minimal 3 pemain untuk satu posisi, coach. Terlepas penjaga gawang, kita lagi tunggu. Kalau mereka dapat lagi, jadi sama. Ada 3 orang juga untuk satu posisi. Kecuali yang masih muda itu, ya itu tergantung lagi nanti. Ya kan, nah, lu lihat Ragnar ini dulu. Ya kan, dia kan cukup lama cedera. Tapi terus dia main untuk timnas, gue lihat sih udah oke. Match terakhir. Jadi dengan adanya Ragnar di kiri, dan adanya Luka, ada Berguinho, ada Beckham juga bisa bermain di kiri. Ini kan menambah opsi ya bagi Persib ya. Musim lalu kan banyak kritikan soal lini serang. Lini serang semuanya, bahkan entah itu Andrew Jung, Ramon Tangki, Baros dan sebagainya.
Barros kita tahu dan Ramon Tangqui kita walaupun menjadi juara ada masalah dalam hal mencetak gol kan, produktivitas gol, tapi secara defensive action mereka bagus kan, mereka bisa ikut defense untuk retreat ya, untuk defense pertama di lini depan bahkan mereka sangat bagus, artinya hal itu ternyata tidak dihilangkan. Ramon Tangqui masih, Julian Barros masih, untuk efek defensive action di lini depan dan nanti defensive action ketika diserang itu tuh tidak dihilangkan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita di produktivitas yang kurang. Diambillah pemain yang mungkin dalam pertimbangannya bisa menambah produktivitas. Di mana ada Peralta, Ragnar Oratmangun, Luke Menalo di situ. Jadi musim lalu yang jeleknya ditambah sekarang, yang bagusnya dipertahankan. Menurutku seperti itu ya. Jadi defensive action, mungkin ada pertanyaan, kenapa Tangqui sama Julian Barros masih di tim kok? Karena mereka nggak bagus-bagus amat. Sebetulnya nggak bagusnya dalam produktivitas kan. Secara defensive line kita sangat bagus bahkan. Nah itu dipertahankan, ditambahlah Menalo, masih ada Beckham Putra di situ. Ragnar Oratmangun masuk. Mungkin itu sepertinya yang sedang lagi-lagi yang diperbaiki oleh checklist. Jadi kalau mungkin ya bayanganku dalam evaluasi apa yang kurang? Bek kanan. Bek kanan Cindy Walsh. Apalagi nomor 6 kita datangkan pemain Jepang. Ini duetnya Saraj sama Canatip yang bikin Canatip bisa enak. Apalagi musim lalu kurang mencetak gol. Kita datangkan Balsa. Top skor Montenegro. Kita datangkan penyerang-penyerang yang dalam kapasitas bisa mencetak gol. Musim lalu Barros masih bagus dalam defense, jadi kita pertahankan. Kayaknya seperti itu sih. Konsep berpikir dan kerangka berpikir Persib untuk musim depan kayaknya seperti itu sih menurutku. Iya, dan Balsa Sekulic ini tadi coach baru katakan top skor Liga Montenegro. Ini bukan pemain kaleng-kaleng, ini pemain bagus loh. Persib dapat bagus sekali ini. Ya, nanti terlepas dia gimana bisa beradaptasi ya. Betul. Tapi kalau secara CV ini bagus sekali. Bahkan Igor Tolic ketika di doorstop ditanya wartawan apa nih latihannya, dia mengatakan ini kita latihan untuk finishing karena musim lalu seperti yang tadi coach katakan kan mereka tahu nih musim lalu apa kekurangannya. Yaitu ketika lawan tim yang low block sulit banget cetak gol. Balsa ini kalau gue lihat ini seharusnya sih dia nih udah predator ini. Monster kotak penalti harusnya. Ini predator ini coach kalau gue lihat. Mungkin nggak seperti Ramon yang lebih pressing tapi mungkin dia diminta pressing tapi memang tugas dia itu memang adalah goal scoring. Nah, gimana dengan adanya sekarang Balsa, Ramon dan siapa lagi tuh bisa dimainin di sana? Udah Balsa sementara dua ya, karena Andrew Yung juga harus keluar. Balsa masuk sebagai labelnya top score. Bisa ini dia pemain inti dia. Kayaknya dia inti dia. Mungkin ya bisa holding ball juga. Kenapa Ramon dipertahankan? Karena salah satunya dalam tanda kutip ya, dia mungkin mau menjadi cadangannya Balsa. Karena pemain asing kan biasanya pengen bersaing untuk ini dan mungkin ada kemungkinan ntar mengganggu stabilitas tim. Kalau Ramon kan sudah teruji dalam rotasi-rotasi tertentu dia aman-aman aja gitu. Dia oke. Jadi Persib mungkin tidak ingin mengambil resiko berlebih dengan cari pemain yang mengganggu harmonisasi tim. Ramon sudah oke di situ. Dia bisa dalam tanda kutip yang menjadi pilihan kedua, tapi dia bisa tampil sangat tetap baik dan tidak banyak riuk di luar lapangan. Balsa akan dicoba menjadi nomor 9-nya Persib utama. Ditopang oleh sayap kanan kiri yang tinggal pilih itu. Iya betul. Kita belum bahas Peralta sebentar lagi. Itu nanti harus ada juga penjelasan dari gua. Ya, dan konon dia bisa holding ball dengan sangat bagus juga sebagai tembok. Bisa dia. Dia artinya oke. Karena pemain Eropa Timur biasa begitu. Ya, untuk pantul-pantulin bola itu biasa. Aku sih belum melihat dia secara langsung latihan, tapi lagi-lagi aku nanya ke yang lihat latihan. Nah, gimana tuh? Gimana aman gitu, bisa holding ball, bisa lebih klinis lagi di depan gawang seperti itu. Karena kan kemarin juga sempat mencoba ke Sergio Castel dan itu gagal ya di Sergio Bandung, Castel tuh ya. Tidak menemukan momennya di sana. Betul, walaupun Kurzawa cedera tapi itu satu umpan dia itu. Itu umpan yang mahal banget itu lawan Bayangkara. Mahal, itu momen yang comeback dan itu 3 poin itu. Iya, itu 3 poin, itu crossing 3 poin itu. Crossing 3 poin. Dan Castel bahkan tidak menemukan momen itu sama sekali. Kalau Kurzawa masih dapat momen yang bisa diingatnya gitu. Nah, mungkin akan dicoba di Balsa ya, semoga bisa adaptasi cepat ya, karena kita tidak tahu walaupun labelnya dulu pernah ada namanya Belen Koso, dia tuh labelnya top skor Liga Hong Kong. Tahun berapa itu? Juan Belen Koso 2015 datang ke Bandung, wah itu sangat. Belen Koso betul yang orangnya tinggi ya? Ya, tinggi besar betul. Itu ya. Juan Belen Koso punya teknik bagus, finishing bagus, tapi ketika di Bandung dia tidak bisa beradaptasi dengan baik. Jadi catatan golnya tidak bagus dan semoga
Barca kali ini langsung bisa adaptasi, apalagi topangan sayap kanan kiri dan gelandangnya harusnya aman nih untuk nomor 9 yang Fox betul, in the box, betul, yang lu betul. tinggal tap in. Dan aku juga yakin untuk kali ini Ramon juga akan berbicara banyak sih. Kalau Iya, dengan harus. supply dan tim yang Betul. lebih ofensif kan. Iya. Tahun lalu kan Ramon juga dituntut. Aku juga kadang merasa tidak adil untuk Ramon ya, dia Iya. cukup dikritik soal catatan gol. Tapi kan pada pertandingan di lapangan dia Iya. cukup banyak harus defense juga betul. gitu. Bagus dia. Kecuali lu Defend. suruh di tap in di depan dan dikasih umpan-umpan Itu seperti beda lagi. Eloko, itu beda Itu lagi beda seperti lagi, Gonzales iya. di Kediri gitu, Betul, zaman dulu tinggal masuk dan kali ini Persib cukup banyak pemain yang dengan karakter menyerang dan Iya. harusnya Ramon pun bisa mencetak banyak gol juga ya, bisa Iya. comeback di musim ini. Makanya dia juga dipertahankan di sini. Ya oke, sekarang pemain yang baru saja diperkenalkan ini yang Boboto lagi tunggu nih kita bahas, Peralta. Oke, gue cerita dulu sedikit boleh ya? Silakan Bung Binder. Jadi, sebelum bahkan transfer activity ini dimulai, gue akan mulai dengar rumor tentang Peralta yang kemungkinan akan ke Persija. Jadi gue telepon salah satu orang yang memang gue percayalah, dan dia gak pernah miss selama ini. Jadi gue nanya, ini bener gak sih ini rumor? Dan dia mengatakan kepada gue, oh bener Bung, ini Peralta tinggal didaftarkan. Hah? Terus gue nanya, ini gak salah kan belum mulai nih transfer activity. Belum dibuka, jendela transfer itu belum dibuka. Kok tinggal didaftarkan? Iya, yang dia juga mendengar. Dan yang dia dapat informasi yang menurut dia ini juga bisa dipercaya. Karena ini kan, tahapannya kan banyak kan. Nanya ini, nanya itu kan. Bahwa tinggal didaftarkan. Terus gue bilang, gue boleh gak ngomong di channel gue? Ya, dia bilang kalau yang gue dapat informasi sih tinggal didaftarkan. Artinya apa? Artinya kan sudah deal. Ya. Bahwasannya itu sudah tanda tangan atau enggak, kita kan nggak tahu. Ya. Jadi gue sampaikan bahwa yang memang gue mendapatkan informasi dari luar angkasa, Peralta akan gabung ke Persija. Ada yang bikin ini juga, lucu-lucunya juga di TikTok tentang apa yang gue ngomong, nggak apa-apa, itu hak mereka, nggak apa-apa. Bahwa akan ini, terus kalau Peralta masuk, ya kalau menurut gue memang itu adalah bagi Persija, karena Maxwell kan mereka lepas. Oke. Maxwell, iya kan? Ya. Artinya dia akan mengisi posisi Maxwell. Ya. Alano juga dilepas. Ya kan mereka dua kan cetak banyak gol. Bagi Persija musim lalu kan. Oh logis juga nih, tapi terus gue berpikir, hebat ya Persija bisa dapetin Peralta sebelum transfer activity dimulai. Oke. Sebelum transfer window dimulai ya mungkin adalah kesepakatan itu kan boleh-boleh saja. Tapi didaftarkan kan pada saat window itu dibuka kan. Tapi setelah gue buat konten itu, mungkin 2 hari setelah itu ada yang telepon. Salah lu bang. Hah? Salah? Ini benar-benar, nih jujur. Jadi gue ceritain sekarang pas ada coach juga. Tadi kan kita udah ngobrol offline. Salah kenapa? Dia kemungkinan ke klub lain. Gak mungkin lah. Gue bilang enggak, ini ada 2 klub lagi yang dia lagi nego. Oh masih nego? Iya. Ya gue bilang oke lah, gak apa-apa lah. Gue udah ngomong, diamin aja. Ternyata masuklah pressconnya. Sintayong diperkenalkan. Oke. Di sana kan sudah disampaikan juga oleh Sintayong yang diterjemahkan oleh JJ. Betul kan? Kan itu yang terjadi. Wah habis itu gue bilang, oh benar dong. Informasi yang gue dapat sudah deal, sudah kontrak. Gue sampaikan lagi di sini. Kan benar nih informasi yang gue dapat. Udah gue buat konten ini tuh. Orang yang sama yang bilang gue salah, telepon lagi. Salah lu bang. Dia belum ke Persija. Gak mungkin. Gue bilang udah di ngomongin kok. Gue bilang di depan manajemen gini gitu. Ya udah. Dia bilang ke gue, lu tunggu aja. Nanti akan ada shocking news. Habis itu keluarlah rumor bahwa Peralta gak jadi ke Persija, ke ini kan. Wah, gue telepon nih orang. Tuh benar kan? Dia bilang enggak. Ini rencana ke klub lain masih negosiasi. Baru dalam tahapan negosiasi. Ya itu namanya player hak mereka lah. Iya kan? Jadi karena gue udah salah, gue bikin klarifikasi. Terus kemudian kemarin itu waktu udah sah Peralta ke Persib, ya gue sampaikan permintaan maaf ke netizen. Ya ada yang banyak jokes, ada yang memes, bukan untuk menyindir siapa-siapa. Oke. Ya kan, tapi gak apa-apa, itu netizen biasa begitulah. Seperti yang sebelumnya terjadi kepada gue juga. Ya gue sampaikan, ya gue maaf, artinya gue menyampaikan informasi yang keliru. Oke. Karena gue juga mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi yang gue kaget, ini orang yang koreksi gue 2 kali, akhirnya ketawa-ketawa. Gue udah bilang ke lo, dia bilang. Peralta ini memang dari awal tuh sebetulnya ke Persib. Kenapa? Musim lalu juga seharusnya ke Persib. Ini menurut dia ya. Gue gak tahu, tapi ternyata yang datang Berguino dan Barros double B. Oke. Dia bilang kalau triple B ada lu juga. bercanda sama gue. Orangnya ketawa-ketawa semalam sama gue. Kan gue udah kasih tahu lu, dia bilang. Oke. Tapi kan kita gak tahu siapa yang kita percaya. Anyway, gue udah minta maaf dan ternyata sekarang Peralta ke Persib. Ya oke, Peralta ke Persib. Memang gue tahu ini pemain yang hebat, coach. Ya kan gak perlu diragukan. Borneo dalam 2 musim terakhir dia mencetak banyak gol, dia memberikan banyak assist. Tapi gue ingat Rivera, best player Madura. Masuk Persebaya, nggak langsung nyetel. Oke. Second season dia bagus. Iya. Kemarin gue nonton dia. Di mana-mana Peralta, meskipun friendly.
Kok Peralta di mana-mana Rivera, ya. di mana-mana coach. Jadi benar-benar pengatur lah, playmaker yang dulu kita sering lihat lah, ada playmaker siapa, Robertino Pugliara, kayak tipe-tipe gitulah, Luciano Leandro, udah gitulah Rivera mainnya. Pertanyaan pertama gua, Peralta gabung ke Persib, oke, pemain terbaik musim lalu, mencetak banyak gol. Secara rating gue lihat, kemarin gue cek di atas 7,5 semua. Semua match, Gila. Gak ada match yang dia jelek. Kalau rating artinya kan benar dong. Ini rating sekarang udah presisi. Masuk ke Persib setiap lini ada 3 pemain. Ya mau apa lagi? Ini apotek udah tutup, udah bangkrut ini apotek. Persib udah punya pemain-pemain yang high quality di semua lini sesuai dengan rekam jejak mereka. Tapi apakah Peralta bisa beradaptasi dengan sistem Persib? Itu yang gue ingin tanyakan, karena nggak semua pemain bisa bermain sama di klub baru seperti mereka main sebelumnya. Kalau dari POV coach seperti apa? Seperti yang tadi dibilang, ada pemain Jepang di situ menjadi DM. Itu mungkin sedikit ada adaptasi permainan musim lalu. Ditambah kita kan ada Tom Haye yang jago umpan ke daerah. Oh, Tom Haye gue lupa. Tom Haye masih ada. Jangan dilupakan itu. Berapa banyak pemain-pemain bagus Persib yang lupa loh. Iya makanya. Harusnya Peralta makin nyaman ya kalau di Persib ya. Oh iya. Dengan ada Tom, dengan ada pemain Jepang, dengan umpan bisa taktok dengan Balsa di depan gitu. Harusnya secara sistem dan Peralta sudah membuktikan itu di 2 musim terakhir, dia main tidak pernah turun kualitasnya. Iya, maka itu di atas 7,5 ratingnya. Selalu ada di atas 7,5 dan untuk Persibnya ini adalah statement sih bagiku, bahwa ini adalah statement ketika mereka juara musim lalu. Kan ada beberapa tim juara yang musim kedepannya belum tahu harus ngapain, bahkan cenderung menurun secara kualitas, secara prestasi. Ini tuh Persib ingin menunjukkan bahwa saya tetap fokus di musim depan. Itu tuh satu bold statement bahwa selain fokus di Indonesia, kita juga fokus di ACL dengan beberapa pemain yang fit to ACL ya, pengalaman luar negerinya ada di situ. Di Indonesia pun dengan mendatangkan Peralta juga ingin meyakinkan Bobotoh dan sinyal mungkin untuk tim-tim lain bahwa Persib sudah siap ini. Dengan mendatangkan Peralta dan seserius ini, karena aku yakin ini prosesnya pasti sulit dan Peralta adalah pemain terbaik dan pasti banyak yang mau. Tapi Persib bisa mengambil Peralta dengan sangat baik gitu. Aku juga kaget Bung. Jadi ketika diperkenalkan tadi malam di Saung Angklung Ujo, jadi kan Persib memperkenalkan sekarang kan pakai jersey gitu ya, pakai jersey dibuka tirainya gitu kan. Dari mana pemikiran mereka buat memperkenalkan pemain dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda dan sesuatu yang out of the box? Gue nggak pernah menyangka ada klub di Indonesia yang bisa melakukan itu, dan itu Persib. Ya itu musim ini movement ya, ini ya positive movement ya. Dan salah satunya memperkenalkan kembali Saung Angklung Ujo di mana ada satu sanggar kesenian ini di Bandung. Ini katanya kesenian ini ya Sunda ya? Ya, kesenian Sunda Angklung. Jadi di launching di situ supaya orang-orang juga ngeh bahwa di Bandung, mungkin orang-orang Bandung tahu ya, tapi kan orang-orang luar Bandung mungkin juga beberapa tidak tahu ada Saung Angklung bernama Saung Angklung Ujo. Saung Angklung ini apa coach? Maksudnya? Jadi ada satu tempat di mana di situ ketika kita datang ke situ ada angklung-angklung banyak dan ada pegelarannya gitu. Kita boleh nonton. Boleh gitu. Kayak kita kalau ke Bali, ada tempatnya, ada gedungnya. Ada di Cicaheum di sana. Ada gedungnya. Ada tempatnya namanya Saung Angklung Ujo di situ. Bung Winar juga bisa membeli angklungnya di situ. Dulu gua waktu sekolah ada belajar. Dulu udah lama ya. Jadi kalau ke situ ada beberapa jam yang ada pertunjukannya di sini, di sini kesenian lah. Mungkin Persib juga secara eksposurnya besar ingin menunjukkan bahwa kepada masyarakat luas bahwa ada loh tempat kesenian bernama Saung Angklung Ujo. Perkenalkanlah Peralta di situ. Nah yang aku kaget ketika dibuka sini itu tuh kayak Neymar dipanggil Brasil yang wow, ya semua juga kayaknya udah tahu nih Peralta mau datang. Cuman responnya berarti Peralta tuh diinginkan ini ya oleh Bobotoh ya, bahwa ini ternyata selama ini tuh Bobotoh tuh menginginkan Peralta yang sampai satu gedung Saung Angklung Ujo tuh yang Peralta. Jadi kita udah selevel kayak juara gitu Bung, yang mendatangkan Peralta adalah kebahagiaan kita semua. Euforianya luar biasa ya. Ini udah kayak Neymar di Brazil pas dipanggil oleh Carlo Ancelotti. Ternyata betul. Aku kaget, kalau aku kan seperti biasa aja ya dengan datangnya pemain-pemain bagus, udah di level ya oke lah bagus gitu. Ternyata Bobotoh itu melakukan treatment terhadap Peralta tuh ternyata harapannya cukup tinggi terhadap Peralta. Selama ini tuh ekspektasinya cinta yang datang ya. Terakhir yang aku lihat diperlakukan seperti ini tuh Ciro Alves.
Orang tuh pengen Ciro, Bobotoh tuh pengen Ciro. Ketika Ciro datang, mereka sangat senang. Cuman yang Peralta tadi malam di Songkolong Ujo itu respon Bobotoh tuh terlihat bahwa oh memang Peralta selama ini mungkin diinginkan oleh Bobotoh ya, dan Persib berhasil menjembatani itu ya, bisa mengakomodir keinginan Bobotoh dan datang. Kalau sinergi ini udah terbentuk dari awal biasanya enak nih Bung nih. Iya, betul. Bobotoh pengen Peraltanya datang, dan Peraltanya nanti senang di Bandung. Nah itu udah enjoy tuh harusnya. Iya. Karena sama kayak Ciro lah seperti. Ya seperti Ciro kan, jadi Ciro pun kan selalu menangis kan ketika dia perpisahan dengan Bobotoh. Dan dia ada latihan ya baru-baru ini di Bandung. Iya, di Jalak Harupat dia latihannya di sini di Bandung. Tapi dia hebat loh, gue pernah kritik dia, terus gue apresiasi, terus dia DM loh. Oh iya? Terima kasih ya. Ada gue pernah taruh di IG, hebat loh. Jadi kok pemain Persib gue kritik, gak ada yang marah. Beckham juga pernah bilang makasih om, apa ini? Ada di DM, pernah gue tunjukin. Gak gampang loh main untuk Persib, mentalnya harus kuat loh. Gak gampang, betul. Nah ini juga ujian untuk Peralta ya, karena musim ini akan ekspektasinya kita udah 3 kali triple champions. Apakah bisa mempertahankan itu, terutama main di ACL nanti, apakah Peralta bisa menjawab ekspektasi semua pihak, karena ini salah satu bintang yang akhirnya didatangkan ke Bandung. Ini levelnya juga di atas rata-rata. Kita tahu pemain terbaik musim lalu. Tampil sangat bagus, dan dia ketemu lagi Berguinho, ketemu lagi sama Adam Alis di situ. Iya, Borneo Mart. Kan ada yang ngomong gitu di TikTok. Siapa itu yang ngomong? Ada Malis atau si Berguinho yang ngomong? Oh iya. Salah satu, iya kan? Iya. Borneo selalu bagus ya dalam mengambil pemain ya, selalu top. Dan ini adalah satu ya, seperti aku bilang, ini statement untuk musim depan bahwa Persib serius akan menghadapi musim. Gitu. Jadi cukup oke untuk Bobotoh sih, cukup cukup yakin dan antusias juga ya kelihatan. Jadi tidak takut juga menghadapi musim depan, karena di Indonesia tuh ada sejarah-sejarah bahwa tim yang juara musim ini musim depannya tuh belum tentu bisa mempertahankan atau kualitasnya udah disamain seperti itu. Iya, betul. Karena ada yang jor-joran satu musim depannya menurun gitu. Benar. Ini tuh salah satu statement Persib bahwa musim depan kita akan serius di ACL dan di semua kompetisi yang diikuti. Dan itu cukup membuat Bobotoh ini tenang lah ya gitu. Untuk saat ini setidaknya tenang. Dan katanya juga kan ada beberapa lagi yang akan masuk. Iya, betul. Dan itu cukup membuat ya statement aja gitu. Iya, yang baru coach katakan beberapa lagi yang akan masuk, yang gue dapat info striker, kiper, dan back kiri. Wah, ya pas berarti. Iya, katanya sih seperti back itu. kiri salah satu checklist yang harus di sekarang siapa? Cuman si Eliano ya? Eliano ya. Kan kemarin Rizaldi udah dilepas ya? Rizaldi sudah dilepas ke Semen Padang sekarang. Semen Padang, oke. Semen Padang juga mengumpulkan banyak bintang di situ. Musim lalu siapa ya coach di kiri, lupa gue. Di situ ada Alfrenda Dewangga, ada Dewangga juga udah dilepas ya. Ada Lamien Kurzawa di situ. Iya. Ada Eliano Renders. Oke. Jadi sekarang sementara cuman si Eliano. Sementara sekarang Eliano, makanya perlu dong ya. Artinya benar mau back kiri mereka kiri mau murni ya, karena murni. Natural ya. Back kiri natural, kalau wawancara Igor Tolic, ya Seni Walsh juga bisa gua pasang di kiri kok, kata dia gitu. Kalau dia mau, tapi butuhnya dia maunya mungkin yang natural ya. Ya, mungkin sedang mencari yang natural bisa di situ. Ya kalaupun nggak ada ya mungkin pasang Eliano lagi atau bisa pasang Seni Walsh. Seperti biasa kan keuntungan Persib beberapa musim terakhir adalah banyak pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi. Cuman jika aku boleh menyampaikan keinginan sih, aku pengen ada back kiri natural di situ, nomor 10 dan di nomor 6 satu lagi sih. Cuman ya kalau back kirinya yang paling utama adalah back kiri dan penjaga gawang. Dan itu vital kayaknya bagi Persib. Vital. Karena Eliano musim lalu hampir bermain sepanjang musim di 2 kompetisi, dan kayaknya cuma 1 match aja dia dicadangin, lupa gue itu lawan siapa. Walaupun stabil tapi terlihat ada kadang kelelahannya Eliano dan tembus-tembus di situnya. Ada, iya betul. Sebetulnya kan musim lalu tuh plot untuk Barba di back kiri kan. Awalnya dia main di kiri. Emang back kiri, cuman lama-lama malah jago banget di back tengah dan bisa mengkomandoi satu lini pertahanan. Jadi ya udah sangat sayang juga Barba jika dipasang di kiri. Beberapa hal kan ketika bertahan Barba pindah ke kiri, Matricardi sama Julio di tengah. Sebenarnya Matricardi dan Julio itu kalau menurut gua gak jelek juga, cuman kadang-kadang lupa mereka yang harus cover itu. Tapi Barba tuh ya Barba bisa mengakomodir semuanya, bisa nge-lead, bisa set up-nya gitu ya. Gitu. Oke, sambil kita tunggu nanti pemain barunya, nanti gue mau tanyain soal target, soal Persib, tapi sekarang kita perlu bahas juga tentang Persija. Oke. Shin Taeyong melatih Persija yang menurut gue itu adalah pilihan dia, gak masalah, ya kan? Liga kita semakin semarak dengan adanya Shin Taeyong. Walaupun mimpi gue gak terrealisasi, gue berharap Shin Taeyong bisa adu taktik dengan Bojan. Iya, Bojannya udah keburu ini ya. Bojannya ternyata naik posisi level ke technical advisor. Oke, sekarang Shin Taeyong di Persija, dan kalau gue lihat dari pemain-pemain yang dibeli,
Gue udah ulas juga di sini. Ini bukan pemain yang biasa-biasa. Oh, pemain bagus. Dan marquee player mereka yang pemain Korsel itu coach, yang striker. Oke. Itu pemain yang lama membela Korea Selatan. Kalau nggak salah pada saat Shin Tae-yong melatih Korea, tapi dia gak ikut Piala Dunia 2018 karena cedera, tapi main di Olimpiade. Dan gue lihat catatan dia produktif di klub-klub yang dia main. Produktif juga di Korea Selatan loh. Ya. Jadi Persija juga serius membangun tim mereka, coach. Oh, serius. Dengan didatangkan Shin Tae-yong kan, itu tandanya keseriusan mereka kan. Kita tahu Shin Tae-yong kan di tim nasional berhasil membukukan sejarah bagus lah. Ya, banyak history, banyak sejarah yang dia buat. Permainan dan pemain-pemain yang dia ciptakan di timnas juga gitu. Iya. Dan beberapa sekarang pemain-pemainnya Shin Tae-yong juga ada di situ kan. Arhan kembali. Ya, Arhan, Witan Sulaiman, Rizky Ridho ada di situ. Iya. Jadi ya yang Shin Tae-yong sudah sangat kenal dengan. Iya. Belum lagi Donitri masih bagus di situ. Ditambah menurutku dengan Shin Tae-yong ini akan ada dimensi baru di Liga Indonesia karena apa tuh? Dia itu pemain-pemain yang kita tidak tahu di Korea ada pemain jago. Iya. Didatangkan oleh Shin Tae-yong ke sini itu kan dimensi-dimensi yang selama ini juga kan kita kecenderungannya pemain-pemain dari Brasil, Argentina gitu. Yes, ya beberapa Korea datanglah Park Jung Hwan dan sebagainya. Cuman Iya. Shin Tae-yong udah pasti tahu lah yang jagonya di sana siapa dibawa ke sini. Aku sih penasaran juga melihat Shin Tae-yong dan Persija. Kalau untuk kekuatan mereka akan cukup kuat karena musim lalu pun sebetulnya udah kuat dengan materi-materi yang ada. Title contender kan gitu. Dan targetnya musim ini tentunya juara juga dengan Shin Tae-yong di situ. Mungkin ada sedikit 1-2 perbedaan cara bermain aja dengan musim lalu. Apalagi di balancing dan sistem bertahan. Kalau musim lalu kan sangat agresif, ofensif, Jogo Bonito. Betul. Mungkin sekarang agak sedikit lebih terorganisir lah. Organisasinya akan sedikit menurunkan untuk agak defense juga. Dan kemenangan mungkin tidak akan membantai 7-0 4 tapi 2-0 menang 3-1 yang seperti itulah yang penting skor mengamankan poin dan Shin Tae-yong tahu banget sih cara mengamankan poin dalam satu pertandingan gitu. Aku ya menarik juga sih melihat Shin Tae-yong nanti di Persija seperti apa. Iya, satu hal yang gue lagi tunggu itu di posisi kiper. Akil Safik udah dapet, tapi rumornya kan kemungkinan Nadio, tapi gak tahu ya bisa ditebus gak tuh? Oke. Kontraknya ya, itu gue gak tahu karena kelemahan Persija tuh musim lalu di kiper. Persib dan Borneo kipernya on fire. Musim lalu Nadio dan juga Teja. Nadio best kiper kan? Musim lalu best goalkeeper ya? Iya, best goalkeeper kan? Nah, itu kan kelemahan dari Persija kan di kiper itu. Kalau mereka dapat kiper bagus, wah. Akil Safik ada, tapi mungkin akan ada lagi kiper baru kan ya. Sebetulnya profil kiper di musim lalu tuh tiga-tiganya malah fit ya. Musim lalu Persija ada Andrani Ardiansa, ada Carlos dan ada Sirus Margono kan di situ. Iya, tapi itu karena kompensasi permainan menyerangnya itu. Itu yang membuat. Oke. Gua ngerti. Oke. Nggak salah kiper banget sih. Iya. Oke. Defense-nya juga yang harus rapat ya. Iya, gitu kan seperti itu. Terus mungkin ya itu akan di-solving oleh Shin Tae-yong. Betul. Menarik sih, aku pengen melihat sentuhan Shin Tae-yong dalam counter attack cepat. Seru, dalam dimensi-dimensi yang kita tidak pernah lihat sebelumnya gitu. Kebayangnya sih akan seperti Korea Selatan ya. Maksudnya ada sentuhan-sentuhan di situ ya karena Yu Jae-hyun juga udah masuk kan seperti pelatih penjaga gawang. Seperti itu pelatih fisik Shin Tae-yong juga sudah ada di situ, pelatih fisik yang kepercayaannya dia. Dan memang bagi pelatih dia akan bawa orang-orang kepercayaan dia, itu wajar. Igor Tolis juga ada kan dia bawa tim kepelatihannya kan, itu wajar, itu hal yang wajar. Mereka perlu visi yang sama soalnya. Visi yang sama yang bisa mereka percaya kan. Dan selain Persija yang nanti kita tunggu permainan mereka di Piala Presiden. Sebelumnya kan mereka mau kirim tim EPA, tapi tadi gua baca katanya tim utama. Kalau Piala Presiden mungkin belum jadi acuan lah ya. Mungkin di 5 pertandingan Liga, 6 pertandingan Liga baru lah akan nanti mulai kelihatan adaptasinya. Tapi selain Persija, Persebaya ngeri loh. Persebaya akan menjadi tim yang sangat kuat di musim depan karena untuk risetnya justru Persebaya yang paling tidak harus adaptasi lama. Jadi Shin Tae-yong itu akan memulai musim baru setelah pergantian pelatih di Persija. Persib pun setelah pergantian Bojan akan memulai musim baru dengan Igor Tolic, walaupun Igor Tolic sudah ada di tim lama ya. Bernardo sudah ada di musim sebelumnya. Oh iya, betul. Jadi secara start ini yang paling depan startnya bahkan Bernardo udah tahu nih dia. Makanya dia tahu nambal-nambal siapa aja yang datang, walaupun beberapa dengan pemain hafalannya Bernardo lah ya yang sudah bekerja sama dengan dia di PSM Makassar gitu. Cuman secara start justru lebih depan daripada Persib Bandung dengan Igor Tolicnya dan Persija Jakarta dengan Shin Tae-yong ya. Persebaya udah setengah musim dengan Bernardo musim lalu kan. Betul. Nah, dia cukup depan dan ketika kemarin melawan PSIS Semarang kita sudah melihat tuh sedikit
gambaran Persebaya Gambaran, di musim iya. depan. Iya. Alex Martin akan kembali menjadi goal getter di situ. Betul. Rivera akan ada Luar di situ. biasa, iya. Belum lagi ada pemain-pemain seperti Marek Rizaldi yang akan bisa Iya. di situ. Yuran ada di situ Betul, juga. betul. Dan yang gue suka satu pemain itu Yan Mabela, coach. Yan Mabela, Waduh, oke. pemain timnas Kongo pernah bela timnas Kongo. Waduh, ngeri banget Oke. mainnya, coach. Sentuh-sentuhannya, cetak gol dia. Oke. Dia cetak gol keduanya. Kan pas kemarin kan gue yang siaran, bagus lo mainnya lo. Cuman kan ketika friendly semua pemain dicoba, jadi Ya, gak bisa dijadikan acuan. Oke, kita udah bicara Persija, Persib, Persebaya. Sekarang terakhir, kalau Coach Ripan sebagai Boboto, sebetulnya teman-teman Boboto ini kalau Coach Ripan bicara, apa sih ekspektasi mereka untuk Persib musim depan? Kan kalau gue berpikir, ya incar Asia dong. Iya, Ya betul, kan, karena betul. dengan perform di Asia, baik itu Persib dan juga Borneo, atau klub lain yang nanti ikut Asia, kan ranking kompetisi kita bisa naik. Kan banyak yang salah paham. Wah, liga kita jelek, ranking kompetisi kita urutan berapa? Padahal bukan karena liga kita jelek. Iya. Tapi Prestasi performa klub. klub-klub kita di kompetisi AFC yang memang tidak sebaik seperti klub-klub dari negara lain, tetangga kita. Iya, Nah, kalau Coach Ripan ngobrol sama teman-teman Boboto, apa sih kira-kira yang ada di pikiran mereka? Juara lagi Liga Indonesia, atau mungkin yuk di Asia yuk kita lebih baik lagi gitu. Kalau juara tentu setiap tahun Boboto pengennya juara lah ya. Oke. Apalagi dengan materi seperti ini, Oke. makin menambahkan bahwa harusnya bisa juara dengan materi sebaik ini gitu. Oke. Nggak ada alasan lagi untuk tidak juara. Nah, namun kalau berbicara di Asia, ini tuh sebetulnya sudah cukup ini ekspektasi aku, Bung. Aku tuh dulu pengen ekspektasi punya sebetulnya siapapun ya. Dulu Persipura pun ketika sering main di Asia, Asia, oke, aku oke. selalu mendukung. Iya, Semoga iya, iya. bisa terus berprestasi, Iya, iya. semoga settle di situ. Semen Padang? Semen Pernah Padang, juga ada ya. Wilson Junior, Dan ya. bagus loh Semen Padang Iya, mainnya. perempat Iya. final dulu Iya, ya. iya, iya. Karena itu tidak mudah karena mengharuskan ada budget Iya. tambahan, harus Betul. ada fisik yang tambahan, kekuatan finansial secara stagnan, secara rata juga harus ada, Iya, iya, iya. kekuatan timnya seperti apa, dan settle untuk setidaknya 5 tahun, 7 tahun itu sulit di Asia Berat, tuh. berat, Ya. berat. Nah, Persib sekarang udah masuk musim ke-3 di Asia. Iya, musim itu ketiga. artinya sudah mulai menjadi tradisinya Oke, Persib main di oke. Asia tuh. Iya, iya, iya. Sudah tahu kan musim pertama ancur-ancuran, Iya, tidak betul. lolos grup. Musim kedua lolos grup. Sekarang mencoba cari pemain yang fit ke Asia Iya, lagi. iya, Artinya iya. sudah menjadi tradisi dan mulai belajar pelan-pelan. Oke. Ini udah masuk track line Asia tuh udah masuk blueprintnya Persib tuh. Iya, Dan iya, iya. aku juga aku sih pengen banyak klub di Indonesia seperti itu loh. Iya. Itu juga Maksudnya sama. bukan cuma di Persib, Sama. semua klub kalau bisa Betul, ayo kita betul. di Asia stabil, Iya, kita lolos betul, semifinal terus betul. setiap musim, ada wakilnya karena Betul. kan pengen gitu misalnya Malaysia jagoannya siapa? UJDT, Thailand siapa? Buriram, Indonesia siapa? Aku juga pengen. Iya. Yang Persib itu kan sekarang orang juga nggak tahu Indonesia siapa tuh yang orang kita nggak pernah tahu lolos ke semifinal, nggak Iya, pernah nggak mereka pernah, gitu. betul, Lolos perempat, betul. nggak pernah ada tim Indonesia yang merepotkan di level Asia. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, aku tuh pengen pelan-pelan Persib bisa ada di level Iya, itu. iya. Kemarin lolos babak knockout, mungkin sekarang bisa ke perempat final atau semifinal. Udah dengan bagus, pemain yang perempat ada. final Iya. aja udah bagus. Iya, menurut gua, belum iya. juara nggak apa-apa. Iya, cuma nggak apa-apa. Secara progres, ayo kita Betul. dikenal dulu sama orang Yes. karena tidak banyak orang yang mengenal tim Indonesia. Aku rasa. Betul, betul, betul. Klub-klub Indonesia, Iya, iya. iya kan, betul. Kita tahu ada JDT karena dia pernah juara Asia juga. Iya, iya, iya. Kita tahu ada Buriram, ada Buriram top loh itu, Ya. kuat itu timnya. Nah, aku tuh pengen di Indonesia ada 1-2 juga yang orang jadi tahu. Iya, gitu. betul. Dan Persib sedang melangkahi dan menjajaki di wilayah itu. Jadi untuk Asia sih aku sih pengen ada tim Indonesia, kita bareng-bareng 4 atau 5 ya, setidaknya 4 tim yang bisa Iya, bareng-bareng iya, iya. ada di level ini gitu, bisa lolos Asia terus, dan di Asianya bukan cuman bermain hanya partisipasi, cuman berprestasi juga gitu. Iya, iya. Semoga di Shopee Cup juga kan itu hanya Asia Tenggara kan. Iya. Semoga kita bisa lolos ketidaknya semifinal atau final sih kalau. Iya betul, kan mulai duluan nanti Shopee Cup belakangan. Mulai duluan ACL Manila 2. Tiger ya, ya. Iya, ACL 2 ini yang yang playoff-nya. Playoff ya betul. Ya, jadi itu masih beberapa pekan lagi, tapi ini udah berapa jam ini? Udah berapa ini? Gak kerasa ini. Udah 1 jam lebih. Boboto mah aman. Aman, tapi Coach Ripan ini luar biasa loh. Gua gak bisa ngomong apa-apa, gue dengerin aja dari tadi. Tapi analisa lu yang soal Messi gak ada di Maria itu gak pernah gue pikirin. Ya, Terus kehilangan tandem analisa dia. lu yang tadi lu jelasin soal Persija, sebetulnya kipernya bagus-bagus sama, tapi konsekuensi main menyerang. Iya, iya. Terus tadi lu jelasin soal ya Peralta butuh pemain seperti kayak Hirose, ada juga Gakuto, ya inilah. Ya kan, ini luar biasa ini analisanya. Oke, kita udah habisin di sini. Kalau nggak nanti gak ada habisnya nih kita. Tapi terakhir, Ya, Bung. pesan-pesan coach bagi teman-teman viewers tentang sepak bola Indonesia yang segera akan dimulai. Ya. Dimulai dari Piala Presiden. Karena Piala Presiden ini dulu coach,
Ada timnya perform gak bagus, dipecat pelatihnya. Dulu pelatih Persib siapa? Radomic atau siapa itu namanya? Radomic. Kenapa itu dia itu dipecat? Dulu kan kita belum ngerti ini kan, bahwa pramusim nggak terlalu sebegitunya gitu, bahwa yang utama adalah liga dan kejuaraan lain ketika liga kan dulu tuh semuanya prestis harus dimenangkan gitu di Bandung. Tapi kan lama-lama juga edukasinya nyampe udah nyampe masuk, sekarang. gitu. Oke, silakan pesan-pesan coach. Ya pesan-pesannya untuk semua pecinta sepak bola Indonesia maupun luar, tapi kalau di sini yang Indonesia apapun yang kita lakukan, semoga sepak bola Indonesia semakin meningkat levelnya, meningkat di liganya juga, karena liga juga sudah semakin baik terlihat secara kualitas liga, secara kualitas pertandingan. Terus semoga kita ada wakil-wakil yang juga di Asia makin berprestasi, dan yang terutama semoga timnas kita juga mendapatkan hasil dari apa yang telah liga kita ciptakan dengan baik. Jadi semua sinergi, kita juga sebagai supporter semoga bisa kasih insight-insight yang asik buat sepak bola Indonesia gitu. Betul. Oke, terima kasih coach. Kita tutup saja di sini dengan slogan channel ini. Boleh. No hate, no hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Wah, ngeri ini analisanya. Siap. Top ini. Thank you.